Itu apa? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Oke, Selamat malam. santai bermain Malam, pasir. Kak. Di bawah pohon kita berteduh. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali-kali pakai pantun buatnya. Kak Neng Winnie, siap. Yang di semua, oke siap. Nanti teman-teman dicek ya mikrofonnya on atau tidak, biar nanti kondusif. Tadi sebenarnya udah masuk, saya udah join, cuman tak biarin dulu. Halo, Kak. Ya, halo. Kok ada yang ini ngeser-ngeser? Kok bisa? Ini ada yang bisa coret-coret layar, terus ngeser whiteboard juga gitu. Kok gini ya? Gitu tak Kak, biarin. mau tanya, kemarin kan minggu kemarin aku Hah? ikut Zoom, tapi tiba-tiba keluar terus mau masuk lagi nggak bisa Oh, karena kuota kapasitasnya nggak penuh. penuh. Iya. Oh, Kebetulan eh, kapasitas Zoom kami itu sementara masih 500 peserta. Nah, kebetulan yang kemarin itu nge-close pertama itu karena internet saya putus. Nah, nyambung lagi barangkali kakaknya pas masuk itu penuh kapasitasnya. Barangkali di situ nggak bisa masuknya. Karena kapasitasnya 500 kayaknya belum tak naikin. Belum dinaikkan sama kakak admin. Gitu, seperti itu teman-teman. Nggak denger, woi, suaranya kecil kali. Woi, cek sound sebentar, sebentar. Sudah Aman-aman mulai. aja, Jelas kok Kak. suaranya. Ya, aman ya. Jelas banget, aman. Oke, siap. Nanti ini tak mute aja kok. Oke, siap. Tak mute aja ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang kebocoran suara, barangkali teman-teman cek soundnya, dicek tuh kadang on atau enggak. Harusnya udah sih otomatis, otomatis tak mute padahal di apa namanya di settingan Zoom udah tak mute kan, tapi kadang-kadang on. Nah ini contohnya muncul mute lagi gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke teman-teman, malam hari ini sebagai proses perjuangan teman-teman dan kita semua. Nanti kita coba ulas beberapa soal terkait dengan TIU. Ada kayaknya dari malam ini nanti ada TIU numerik, ada logika juga,
ada soal cerita, ada ada penalaran analitis sepertinya. Sepertinya loh. Nanti kita coba sharekan. Kebetulan kalau yang malam hari ini, karena ini sebagai apresiasi kita untuk teman-teman, terutama yang punya buku Kitab Hitam dan Bidik CPNS, Kitab Hitam CPNS dan Bidik Panduan Resmi Bidik. Apresiasi kami nanti kita coba untuk ulas bareng sebagai bentuk dari apresiasi dari kami untuk teman-teman semua. Nanti saya sharekan. Nah, cuma sayangnya nanti teman-teman kalau butuh datanya, butuh coret-coretannya langsung aja di SS kan gitu ya. Karena ini tidak ada share PDF-nya. Nggak ada share PDF-nya. Jadi memang fasilitas teman-teman untuk belajar tapi tidak ada share PDF-nya. Nah, ini udah penuh nih kapasitas 500. Jadi nanti kalau yang join lagi udah tidak bisa masuk ini. Atau nanti barangkali kita bisa sharekan barangkali nanti di pertemuan berikutnya kalau ada kita jadwalkan lagi. Mungkin antara kita naikkan kapasitasnya atau sekalian di linkkan ke YouTube streaming. Nah, jadi biar terbagi ada yang di Zoom, ada yang di live YouTube streaming biar biar terbagi terpecah jadi dua nanti. Gitu. Oh, order. Wah, ini ordernya mending ke anu nih, izin untuk order buku bidiknya di link mana ya? Masuk ke akunnya psikonumerik, akun TikTok. Waduh, betulan malah aku. Ada di situ akun psikonumerik tuh. Lain di situ YouTube kayak emang aja. Oke, siap, Kak. Aku udah punya kitab hitam. Itu terus gimana, Kak? Nah, masuk di grup toh. Kalau sudah punya buku kitab hitam, nanti kan masuk di grup. Nah, di grup itu biasanya di-share-kan tuh link Zoom. Besok ada kelas nih, gratis, ikut. Nah, gitu ya. Siap seperti itu. Ayo coach nomor 18 dibahas. Jonas sih, aku tahu Jonas nih. Jonas singkatannya adalah Jomblo Nasional. Bukan ya? Oke. Enggak. Bercanda. Jomblo Nasional katanya. Oke. Oh iya. Di toko oren ada enggak, Coach? Ada enggak, Om? Ada. Di toko oren ada. eh Namanya adalah pokoknya officialnya Forum Edukasi. Oke, di toko oren ada, di TikTok ada, di toko oren ada. Pak, tak sholat sih. Yo, monggo silakan. Nitip doa ya. Nitip doa Kak Yana. Oke, siap. Selesai. Ya, sudah tadi. Oke, siap. Nanti di-share di YouTube. Oke, recordnya ada. Nanti kan kita sharekan. Jadi teman-teman kalau misalnya tertinggal atau mungkin ada yang mau ditanyakan kok teman-teman yang lain sudah pengen lari, ditahan dulu. Tinggal besok dipelajari di record Zoom-nya. Nanti akan di-sharekan. Oke, tadi TikTok namanya apa Kak? Oke, TikToknya. Ya, TikTok. Malah tutulan TikTok ya. Nanti TikTok ya. TikTok saya namanya Pesiko Numerik. Iya, belum mulai sudah dodol nama. Saya ada jualan nama nih, lumayan. Oke, teman-teman, yuk mari kita mainkan. Mainkan untuk malam hari ini. Oh, nanti di-share di YouTube. YouTube-nya apa, Kak? YouTube-nya dodolan kayak gini. YouTube-nya ini Coach Pras Numerik atau antara bukuedukasi.com. Buku edukasi. Ya, ini ada dua tuh. Wis. Ya, itu ya, ini YouTube-nya dua. Oke, pertanyaan apa lagi? Kak, ini soalnya ada di buku hitam nggak ya? Mungkin beberapa ada, beberapa enggak. Aku nggak tahu. Kayaknya sih sebagian nggak ada. Sebagian nggak ada, sebagian ada. Karena kan nanti beda ya. Beda artinya teman-teman yang di buku kitab hitam ya sebagai referensi tambahan. Yang di sini, Ceng, yang buku referensi tambahan. Di kitab hitam buat latihan teman-teman. Nah, nanti bimbingan di sini, oh saya dapat di sini ketika belajar online diterapkan di buku kitab-kitab. Jadi referensi tambahannya di sini buat teman-teman yang di sininya. Ada coretan merah, sebentar saya stop share dulu, sharekan lagi biar coretannya hilang. Nah, sudah nampak. Oke, teman-teman, mari kita mainkan biar efektif waktunya, biar bisa banyak soal yang kita mainkan bersama, biar lebih efektif. Kita mulai proses malam hari ini. Ya, nanti keburu jadi PNS katanya. Iya, nanti keburu jadi PNS. Oke, mudah-mudahan nanti yang kita jalankan proses malam hari ini jadi barokah dan manfaat ya. Paling tidak buat kita sharing, buat ngangetin lagi olah rasa kita. Ya, olah rasa katanya. Olah rasa, kita olah rasakan. Yuk, teman-teman, nomor satu kita mainkan. Nah, karena ini teman-teman baru dapat soalnya loh, belum dapat kan? Iya, karena ini tidak dikasihkan PDF sebelumnya. Kecuali kalau misalnya teman-teman
Mungkin ada yang sudah join di kelas bimbelnya Pusat Salemba. Nah, itu biasanya pagi di-share PDF-nya. Barangkali teman-teman pengen orek-orek dulu, nanti tinggal malamnya kita sharing bareng. Nah, ini kebetulan tidak kita kasih PDF-nya. Yuk, nomor satu. Soal pecahan di TIU SKD CPNS tahun 2 tahun lalu lah. Urut-urutan itu. Ini udah mulai Kak Fitri? Oke, siap. Fitri, V3 itu ya. V3. Mahal ternyata loh itu. Anu nih, apa namanya? Ada smartwatch namanya Fitri gitu ya. Oke, yuk lanjut malam coach. Minta YouTube coach yang masih handle pasien. Oke, siap. Misal dikasihkan ya di ya monggo silakan. Lagi bertugas nih luar biasa ambisnan. Bertugas tetap memikirkan apa namanya eh ya tugas demi kesehatan pasien. Dan ini masih coach beda buku bidik sama kitab hitam apa? Oh, ada yang tanya nih. Kalau yang eh, panduan resmi itu lebih ada beberapa materinya, lebih banyak ya imbang lah materi sama latihan soal, tapi kalau yang kitab hitam banyak di soal latihannya, gambaran umumnya gitu. Tapi untuk keupdatean soal dua-duanya udah imbang, ada TWK penalaran, terus TIU-nya sudah ikut yang terbaru, yang analoginya itu sudah apa persamaan unsur kata dan sebagainya itu udah mulai. Ya, jangan nunggu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, terus saya jadi bingung jawabnya. Nanti dulu ya, yuk sesi tanya jawab ditutup dulu. Oke, siap. Aku bingung harus jawab apa bahas ini. Ya, jawab pertanyaan teman-teman atau bahas. Biasanya gitu soalnya. Dang, coach. Dang, dang, dangdut ya. Oke, siap. Bahas dulu katanya. Yuk, teman-teman. Oke, nomor satu. Ini terkait dengan hitung pecahan sama persen. Sebenarnya hitung sederhana ya. Teman-teman kalau mau ngitung ini secara manual pun aman, tidak masalah. Ini dihitung dulu kuadrat, kuadrat dikurangi, bawah dikalikan, boleh halal. Hasilnya dapat tuh. Nanti tinggal hasil atas dibagi hasil bawah. Terus ini dibuat kepecahan yang diminta, yang belakang dibuat kepecahan yang diminta. Kita lihat nih teman-teman. Ternyata di pilihan jawabannya itu variatif ya. Ada pecahan desimal ini, pilihan A, pilihan C itu pecahan desimal, ada pecahan biasa. Berarti artinya teman-teman mau dibawa kemana dulu nggak masalah. Mau dibawa ke pecahan desimal dulu, boleh atau mau ngitung kepecahan biasa saja dulu baru nanti dirubah ke sesuaiin dengan pilihan jawaban nggak masalah. Cuma di sini teman-teman, kalau misalnya kita menghitungnya itu dengan cara biasa, kayak tadi kita sampaikan, dihitung dulu masing-masing, mungkin akan paling tidak ada sedikit banyak proses lah, lebih lebih banyak proses karena teman-teman bisa membayangkan ngitung ini dikuadratkan dulu ya, itu bayangin tuh. Walaupun ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika mencari suatu nilai kuadrat suku dua. Ada cara triknya sebenarnya. Nanti kita kita spillkan nanti. Nanti kita spillkan ya. Cuma gini, ada proses yang bisa kita lakukan dari sini dengan menggunakan sifat hitung selisih kuadrat. Wah, ini Kak Muhammad Bintang sudah ketemu tuh jawabannya. Kita simpan dulu. Ya itu adalah apa? Saya yakin sih teman-teman sudah tidak asing lagi dengan bentuk selisih kuadrat. Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, ini bisa kita ubah nilainya bukan mengubah nilainya, tapi merubah bentuknya. Nilainya tetap sama nanti hasilnya, cuma merubah bentuk proses hitungnya menjadi suatu hasil perkalian antara jumlah yang dikalikan dengan selisihnya. Gitu. Jumlah kali selisih. Nah, kenapa seperti itu? Kadangkala, ingat ya, soal TIU itu sebenarnya beririsan dengan soal psikotes. Jadi kadangkala itu bilangan-bilangannya itu bisa dimainkan. Contohnya itu tadi, artinya yang di sini itu bisa kita mainkan menjadi 17 ditambah 13 yang dikalikan dengan 17 kurangi 13. Yang bawah, biarkan saja dulu biarkan dulu, jangan dulu ngitung. Kadang-kadang kita keburu-buru untuk ngitung, padahal pada akhirnya nanti ada suatu hal yang bisa kita sederhanakan. Terus dikurangkan yang belakang ada 16,67%. Kalau teman-teman memainkan ini, hafal nilainya, horek-horek wes, oke siap. Ya, horek-horek, horek-horek. Nah, itu akan mudah. Ada tabelnya juga. 16,67% sama dengan siapa, teman-teman? Sama dengan siapa? Kalau dirubah ke dalam pecahan yang lebih sederhana, nilainya sama dengan berapa? Ayo, ini teman-teman pasti sudah bisa. 16, 6, 6,67% sama dengan seperenam. Betul, sip. Oke.
Ini nilainya sama dengan 1/6. Betul sekali. Sip, sama dengan 1/6. Ini kan artinya gini ya. Nah, 16,23% sama dengan 1/6. Hafal semua ya, teman-teman ya. Hafal. Kalaupun nggak hafal, bisa dihitung. Cara ngitungnya gimana? Saya yakin teman-teman sudah bisa. Nggak perlu dibahas ya. Nggak perlu. Aman. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Gas. Artinya di situ ada suatu nilai sama dengan 1/6. Terus kita kurangkan lagi. Ini nilainya sama dengan 0,67 itu. 0, bahas kalau Jawa yang dibahas tadi, Kak Heri Siroso. 0,67 sama dengan berapa nanti? Kita bahaskan. Nilainya sama dengan seberapa? Kalau misalnya kita harus merubah dia menjadi suatu pecahan, 2/3, betul. Iya toh? 2/3 toh? Iya, 0,67 itu sama Ya. dengan 2/3, betul, siap. Nah, tinggal kita mainkan. Oke, nanti kita bahaskan, coba ya. Sip, ini, zret. Mainkan nih. Kan ngitungnya lebih gampang, teman-teman bisa membayangkan tuh. Oke, kita lihat nih, 17 tambah 13 ketemu 30 ya toh dikali ini dikali kurangi ketemunya 4 tuh tenan iki spray. Nah, dipendekin aja 5 kali 24 dikurangi. Nah, yang ini samakan penyebutnya tak bikin perenaman. Nah, gitu kan? Dibuat perenaman. Oke. Oke, siap. Tolong bahas satu-satu. Oke, siap. Iya, ini bikin penasaran kalau kita mainkan. Silakan gabung di biasanya gitu tawar apa namanya marketingnya gitu ya. Ini sengaja nggak tak bahaskan. Kalau pengen lebih dalam lagi silakan teman-teman gabung di kelas bimbel online kami yang premium misalnya gitu. Nggak ada yang nanti tak bahaskan. Tenang aja. 6 ini tetap 1/6. Terus yang 2/3 itu berubah menjadi 4/6. Menyamakan penyebutnya menjadi perenaman. Oke, kita mainkan. Ada yang bisa kita hore-hore ya? Waalaikumsalam, Kak Ahmad. Oke, kita mainkan hore-hore. Ada 30 sama 5 ini. Hore-hore halal. Kenapa halal? Karena ini operasinya dua-duanya perkalian. Atas bawah. Gitu ya. Atas bawah. Berarti sama-sama kita bagi 5. Atas bagi 5, hore ketemu 6. Bawah bagi 5, hore ketemu 1. Hore-hore. Terus yang atas bagi 4, yang bawah bagi 4 juga. Yang atas ketemu 1, yang ini ketemu 6. Ya toh? Sip. Ada 6 dan 6. Hore-hore lagi. Betul toh? Hore-hore lagi. Berarti dapat berapa? 1. Masing-masing 1. Artinya 6/6. Ketemunya adalah 1. 1 dikurangi. Nah, ini. Hasilnya ini toh. Negatif berapa itu? Ingat teman-teman, hati-hati untuk mengoperasikan ini. Ketemunya berapa? Negatif 1/6 dikurangi 4/6. Berapa jadinya? Utangnya nambah ya. Utangnya nambah. Menjadi negatif 5/6. Oke. 1 dikurangi 5/6. 1 itu, nah, ketemunya, kalau dirubah perenaman, itu kan adalah 6/6. Betul? 6/6 kurangi 5/6. Dapatnya 1/6. Jawabannya adalah 1/6. Teman-teman lihat, ada nggak nilai 1/6 di situ? A, B, C, D, E, ora ono. Nah, artinya ada suatu nilai yang harus dirubah dia menjadi pecahan desimal. Nilainya 0,167 ada di jawaban A. Betul sekali, jawabannya A. Oke, gitu teman-teman. Aman ya? Aman, ge? Aman. Siap. Oke, sekarang tak bahaskan tadi yang mau ditanyakan adalah berapa nilai pertama itu nilai yang 16,67% ini. Kenapa kok nilainya 1/6? Kalau teman-teman hafal tadi nggak ada masalah. Kalau tidak hafal, ini bisa dirubah bentuknya sebenarnya sederhana. 16,67% itu langsung nomor 18 katanya. Oke, siap. Itu kan sebenarnya bisa dirubah menjadi 3 dikali 16, jadi yang bawah kali samping, tambah atas dibagi 3, persennya ini adalah 1/100. Gitu. Ini dimainkan, berarti ada 48 tambah 2, 50 per 3 kali 1/100. Dihure-hure bagi 50, ini ketemu 2, yang bawah atas ketemu 1, berarti ada 1/6. Nah, asal mulanya 1/6 dari sini. Oke ya, salah satunya gitu. Kita bahaskan. Oke, aman, teman-teman. Mantap sih. Ada file untuk macam-macam pecahan istimewa tidak, Pak? Ada. Di buku ada ya? Kak PS punya buku? Atau mungkin buku atau apapun ya. Di buku kitab-kitab ada, bidik CPNS juga ada. Atau mungkin punya buku yang lainnya, barangkali punya referensi lain. Gitu. Atau mungkin di googling ada tuh tabel konversi pecahan terhadap nilai pecahan yang lebih sederhana. Ada di situ. Ada, nanti bisa dihafalkan. Kalau penghafal apa namanya daya kemampuannya hafal
cepat tinggi itu cepat hafal. Tapi kalau misalnya daya hafalnya apa namanya agak nggak kuat, mungkin bisa teman-teman pakai cara ini. Nah, yang penting tahu konsep ngitungnya. Nanti ketemu bentuk apapun bisa kita temukan tuh bentuk sederhananya. Oke, siap ya? Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Muhammad sudah mengingatkan untuk lanjut karena kadang segitu suka suka kebanyakan ngomong saya tuh. Los dol coach. Oke, siap. Nomor dua, manakah nilai berikut yang terkecil? Ayo teman-teman, berapakah mana yang lebih kecil coba? Paling kecil di antara pilihan itu. Enak ya ngitung ini ya, nggak usah nggak usah ngitung banyak ini sudah kelihatan. Iya toh? Iya, yang jelas apa? Perlakukan secara adil. Pertama itu, perlakukan adil. Oke, maksudnya adil apa? Nanti barangkali variasi soalnya itu bermacam-macam. Bermacam-macam nanti ada mungkin pecahan atau apapun gitu ya. Perlakukan secara adil dulu. Maksudnya adil adalah misalnya nih dari kelima pilihan itu ada persen. Hilangin persennya aja. Ure. Hilangin persen semua aja. Hilangin persennya. Baru nih, teman-teman ngitung. 8 kali 8. Ketemunya kan 64. Ini 3 kali 25, 75. 20 kali 8, 80. 9 kali 10, 90. 1 kali 65, 65. Udah kelihatan. Jawabannya yang paling kecil kan? Oke, siap. Ini nggak perlu dibahas, Jan. Saya yakin teman-teman wes ngelotok semua gitu kan kayak gini. Aman sampai nomor 2? Aman ke? Aman, siap. Terima kasih Kak Saum. Umul Saum. Oke Kak Puput, yuk aman. Lanjut, lanjut ya. Sudah, lanjut. Lanjut, siap. Nomor 3. Nah, ini muncul lagi nih. Nomor 3. Nah, tak gedein lagi. Mau SS dulu, oh kecepatan ya. Monggo silakan. Ini perlakukan adil. Pertama, persennya hilangin, baru dikalikan. Monggo silakan. Kalau mau di SS dulu. Mana HP ini? Sudah? Aman ya? Lanjut soal nomor berikutnya. Ayo teman-teman, ini berapa nilainya? Mau dicoba dulu? Mau dicoba dulu? Sebentar. Oh, monggo, sambil dicoba dulu. Coba. Bentar ya. Teman-teman sambil gitu. Saya SS nomor 2. Monggo. Ya, nanti kita sharekan di YouTube. Monggo. Oke, sampun. Nomor 3 kita mainkan. Yuk. Nama YouTube-nya apa? Oke, malam lagi nanti ada di YouTube-nya itu adalah Coach Pras Numerik. YouTube-nya itu Coach Pras Numerik. Iyo, siap. Coach lo, ini coach lo. Menamakan sendiri aja sih. Padahal aslinya etok-etok main coach gitu. Yuk, lanjut nomor 3. Teman-teman hafal? Ini pecahannya aman tak kira. Ya toh? Berapa nilai dari pecahan 66,2/3%? Berapa? 2? Dua per 2 tiga. per 3. Oke, siap. Bentar, saya mana nih? Oke, siap. Bocor. 2/3. Oke, nilai ini adalah sama dengan 2/3. Dibagi. Ingat teman-teman, ini kalau kita pangkatkan kan nilainya sama dengan 1/5 dibagi 3/5. Betul ya? Pangkatnya masuk dengan sifat A per B. Kalau kita pangkatkan N, berarti ada A pangkat N, B-nya juga dipangkatkan N. Lanjut, di situ ada pembagian, berarti nanti berubah menjadi perkalian dibalik. 3/5 dibagi 1/5. Satu dipangkatkan berapapun nilainya tetap 1. Nggak ada masalah.
Nah, tinggal yang 3 pangkat 5 dengan 3 nih. 3 itu kan pangkat 1. Ya, oke, ada 2/3 dari mana? Siap, di save dulu Kak Heri. Nanti kita mainkan dari mana 2/3-nya ya. Nah, ada 3 pangkat 5 per 3. Kita hore-hore aja. 5 sama satunya berarti dikurangi. Dengan sifat apa? Ketika teman-teman ketemu A pangkat N dibagi A pangkat M, oke, kita lihat bilangan basisnya sama, maka pangkatnya dikurangkan saja. Ini berlaku untuk ini. A pangkat 5, ini ada apa? 3 pangkat 5 dengan 3 pangkat 1 dengan 3 nih. Berarti tersisa 3 pangkat 4. Tinggal 2 dikali 3 pangkat 4. Gitu loh. 2 dari sini, 3 pangkat 4-nya dari ini dikurangi bawah. Gitu ya. Oke, tinggal kita kalikan nilainya berapa? 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada 4. 81 ya. 2 kalikan 81 ketemunya adalah 162. Ada di jawaban A. Gitu. Seperti itu. Jawabannya adalah A. Oke, patokannya itu teman-teman. Mana Kak Heri? Wah, Kak Heri malah keluar nih. Kak Heri, oh mau tak jelasin tadi. 2/3 dari mana? Katanya tadi tanya. Biar cepat. Ada Kak Heri? Dari Enam-enamnya mana, kemana? Coach? Oh Dua iya. per tiga. Nah ini. Enam-enamnya kemana Kak? Bukan berarti enam-enamnya hilang ya. Bukan berarti enam-enamnya hilang. Nanti nak lebih lanjut bisa kita mainkan di situ. Artinya kan kayak di atas tadi. Kalau teman-teman hafal nilainya dari tabel yang ada di buku dimanapun itu akan mempercepat ngitung. Jadi ada pecahan persen yang campuran tadi dikonversikan ke dalam suatu nilai yang lebih sederhana. Contohnya tadi ada 66 2/3%. Nilainya 2/3, ada 33 1/3%. Nilainya sepertiga. Banyak tuh tabelnya kalau mau diapelin. Kalau tidak hafal, tadi dari mana ngitungnya? Ngitungnya adalah 3 kali 66. Oke, dari nilai ini ya, teman-teman tak lingkari yang warna biru tuh. 3 kali 66 ditambah 2, bilangan yang di atasnya. 3 kali 66 tambah 2 atasnya. Kasih penyebutnya sama, kalau nilai dari situ 3 ya 3, 8 ya 8, 5 5 gitu ya, ngikutin penyebutnya. Lalu persennya itu dirubah menjadi 1/100. Persen kan per 100. Nah, tinggal kita hitung ini ada berapa tuh? 198 ya. Tambah 2, berarti ada 200 per 3 kali 1/100. Sama-sama bagi 100, hore dapat 2, hore dapat 1. Gitu kan? Oke, tinggal dikalikan. 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. 2/3. Nah, asalnya dari situ. Gitu ya. Oke, urutannya seperti itu. Asalnya dari situ. Apakah sudah rumus? Kenapa dikali 3 dan ditambah 2? Wah, pertanyaan yang menarik. Pertanyaan menarik. Apakah sudah rumus atau gimana? Rumus, artinya teman-teman gini. Itu kan ada pecahan campuran dirubah ke dalam suatu pecahan biasa. Nah, cara merubah pecahan campuran. Campuran tuh ada bilangan bulat misalnya 3, 1/6 misalnya. Ini pecahan campuran. Kalau mau dirubah ke pecahan biasa, ya sama langkahnya. 6 kali 3 tambah 1. Penyebutnya 6. Gitu. Ketemu nih 9 per, sorry, 18 tambah 1, 20. Berarti 20/6. Gitu. Ini merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, konsepnya itu dari situ. Nilai yang di sini, nah ini yang tak kasih warna hijau terus berubah menjadi 2/3, itu kan sebenarnya bermula dari konsep pecahan 19/6, Coach. campuran. Gimana? Dibuat menjadi pecahan biasa. Gimana teman-teman? Gimana? Oh, 19. Ya, betul. Sorry, ini ketemunya adalah 19, Coach. 19. Betul, betul, betul. Terima kasih. Woi, malah tak ore-ore. Nah, terima kasih. Ya, 19/6. Nah, itu asal mulanya dari situ. Gitu ya. Oke. Oh iya, jadi nanti ketika teman-teman ketemu suatu bentuk pecahan yang macam-macam, ubah jadi pecahan, teman-teman ubah menjadi pecahan biasa itu tidak jadi soal. Jadi nggak perlu menghafalkan, tapi teman-teman tahu asal mulanya dari mana. Oke, itu lebih aman tuh. Kadang-kadang kalau hafal, wah dibuat naik motor kenceng, kabur, dibawa kabur semua tuh. Tapi kalau hafal nanti bisa lebih awet
Iya kan? Kalau hafal lebih awet. Kalau paham. Kalau paham itu lebih awet. Gitu. Gitu nggih? Siap, aman. Yuk kita lanjutkan. Siap. Bos, mau Oke. nanya dong. Iya gimana? Kalau 1/3 itu biar berapa persen gimana cara hitungnya, Sama, Bos? dibikin persentase. Oh, dibikin persen ya. Satu Ya, per tiga contohnya itu, 1/3 nih. Ya, biar ah, ketahuan 3/3 1/3 gimana tuh? dirubah persen. Pernyataan yang menarik. Sama, ini gini. Kalau dirubah ke persen, berarti tinggal dibikin perseratusan. Gitu, dibikin per 100. Mungkin ubah 100/3 kali satu. Nanti hasilnya di sini. 100 dibagi 3. 100 bagi 3 kali satu. Oke, berarti 100 ada, bagi 3 kali 1. iya, berarti kan ada 100/3 kali satu. Sorry, 100 bagi 3 kali satu. Kan 100/3. Masuk sini nih, 100/3. 100 bagi 3 berapa? Ketemu kan 33/3% toh? Coba 100 bagi 3 dapatnya berapa? 33 masih sisa. Masih sisa 1. Betul, berarti kan 33 Yang masih sisa satu toh? ya, 1/3%, gitu? Ya, tiga tiga Persen lari ke sana, koma persen. tiga tiga. Nah, 3,3333 kalau dirubah ke dalam pecahan desimal. Kalau pecahan campuran berarti 33, sisanya satu, pecahannya 3/100. Gitu. oh, Aman? Halo, Ini kan halo, masih gimana? 100 nih. Nah, ini diganti halo. jadinya 33/1/3, persennya ini jadi persen. Gitu kalau dikembalikan. Aman ya? Halo, Oke, Iya, aman. iya, ya. Gimana? Ya, halo aman, Coach. Bapak. Thank you. Hah? Halo Bapak. Iya, Bisa iya, iya. Iya, anak. Oh, iya, anak gitu. bisa dengar Ya, ya anak. Pak? Mau maaf Pak, Panggilannya Bapak mau soalnya. tanya Gimana? Bapak Gimana? Hmm? yang apa namanya yang 2/3 dikali Yo. 3/5 per Ha-ha. 1/5. Yang Oke. jadi pertanyaan gimana caranya yang hasilnya tuh jadi 2 dikali Ha-ha. 3/4. 4/4. Itu 3/4-nya itu dapat dari mana gimana Pak? Dari Oh, sini. maaf, Ya, nggak apa-apa. Dari sini, dari sini. penghapusan. Nah, ini tak kasih warna hijau. Tak kasih warna hijau, Oh, tak kotai lagi warna oranye. Oke? oh oke. Oke. Kan tiganya pangkat 5 yang atas. Yang Heeh, bawah, 3 pangkat 1 kan? iya. 5 kurangi 1. Jadinya 3/4. Hmm. Oh, tiga, tiga itu pangkat 1 ya, Bapak? Ya, kalau nggak ada angkanya, cuma Oh, 3 gitu. Berarti dia punya pangkat sebenarnya. Pangkatnya 1, cuman nggak ditulis. oh, oke. Ya, oke. Bisa? Aman? Aman, aman. Aman, aman. Oke, Makasih ya, siap. Pak. Oke, siap. Thank Aman, you nggih? juga, Oke, Coach. monggo Aman. silakan kalau mau di SS dulu, nggak apa-apa. Ini sedapatnya ya. Kalau teman-teman mau tak spilkan soalnya, ini nanti ada berapa nih tuh? Soalnya seperti ini. Yuk gambaran sebentar. Ini barangkali cepet-cepetan tuh. Yuk, ayo SS. Itu soalnya kayak gitu. Ini nih, jika 25% dari 40. Oke. Ini soalnya ada soal logika penalaran juga. Nanti ada perkalian. Hitung cepat juga ini masih perbandingan 14 sampai ini. Ya, wis CPD. Soalnya lumayan nih. Ada soal cerita, ya ada soal cerita sampai nomor 25. 25 soal asli nih. Tapi nanti kita bahas sedapatnya sampai pukul 9. Sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jangan Bapak. Panggil coach saja. Bapak ya apa Bapak ora apa Kakak juga nggak apa-apa. Kali 100 Kak. Oke, siap. Mana tadi? Ampuh mana coach buku bidik atau buku ampuh mana semuanya ampuh itu hanya kan sarana ya teman-teman ya semuanya ampuh semuanya ampuh yang paling ampuh teman-teman usahanya teman-teman tuh paling ampuh tuh usaha teman-teman dan prosesnya kawan-kawan semua itu paling ampuh tuh itu buku Betul. buku terus ini kan hanya sarana ya kita sharing ya, terutama malam ini kita sharing mudah-mudahan jadi apa namanya jadi referensi tambahan buat teman-teman oke siap teman-teman. Oke, ikan hiu, ikan cucut. Ayo kita lanjut. Katanya gitu. Ada yang bilang tadi ikan hiu, ikan cucut. Yuk, nomor 4, teman-teman. Nomor 4, di situ ada penjumlahan bilangan yang sama. Kira-kira, teman-teman, secara cepat nih, jawabannya apa? A, ada yang A nih. Oke, siap. Oke, A, ayo. Ayo, katanya. Ah, Siap, yuk. Ada yang C. Oke, siap. Ada yang C. Oke, ada yang C, ada yang A, ada yang D. Kenapa beda sih?
Harusnya sama toh. Teman-teman kalau jawabannya A semua langsung tak lewatin. Kenapa beda? Oke. B. Oke, sudah. Oh, macam-macam. Pangkatnya ditambah. Oke, nebak coach. Oke. Hati-hati ya, walaupun nebak itu hati-hati. Hah? Apa itu? Oke, macam-macam nih. Sekarang gini, teman-teman. Ingat, iki patokannya yang tadi kita bahas di atas, yaitu aslinya konsepnya eksponen. Saya yakin teman-teman masih hafal lah, tinggal ngulik-ngulik dikit aja. Kalau kita punya pangkat sama, oke, kalau perkalian bilangan basisnya sama, itu pangkatnya ditambah. Ingat ya, perkalian loh ya. Misalnya nih contoh ada 2 pangkat 5 dikalikan, sorry, ada 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 7, maka ini akan ketemu 2 pangkat 12. Kalau bentuknya perkalian. Oke, pertama itu. Terus lagi teman-teman. Perkalian sendiri itu kan sebenarnya penjumlahan secara berulang, ya toh? Penjumlahan berulang. Ya. Misal contoh apa? Kalau misalnya kita punya 2 kali 3, oh berarti itu ada penjumlahan angka 2 sebanyak 3 kali. Kalau misalnya ada 4 kali 7, oh berarti ada empatnya ada 7. 4 tambah 4 tambah 4 atau dibalik ya rapopo, tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 1 2 3 4 5 6 7 gitu kan, aslinya kan gitu ya toh. Nah seperti itu teman-teman, ingat, kita kembali lagi bahwa di situ ada penjumlahan berulang. Berarti kalau kita tulis di situ 5 pangkat 2-nya itu ada berapa? 5. Ada 5. Ingat, berubah jadi perkalian. 5 tidak punya tulisan di atasnya berarti pangkat berapa tadi? 1. 1. Iya, ini berarti ada 5 pangkat 1 kan? Nah, maka berubah menjadi 5 pangkat 3 yang ditambahkan dengan 1. 5 pangkatnya adalah, oh sorry, ini 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 ditambah 1. Berarti 5 pangkat 3 ada di jawaban C. Benernya adalah C gitu, teman-teman. Oke, siap. Seperti itu. Jawabannya C. Hati-hati, jangan sampai Bisa terjebak. diulang lagi, Kak? Gocek semua katanya. Oke, Kak, lanjut. Oke, siap. Kita Coach, lanjutkan. coach mau nanya. Nggak mau menjawab. Nggak mau menjawab saya. Gimana, gimana? Gimana? Ya, Kenapa nanti kita ulang bisa lagi. 5 pangkat 2, coach? 5 pangkat 2 dari sini. Ini kan ada 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, 5 pangkat 2. Ada sebanyak 5, betul enggak? 5 pangkat 2-nya ada 5, betul? Benar. Oke. Terus, karena perkalian bilangan basis sama, pakai konsep ini, maka pangkatnya ditambah. Oke, aman? Aman-aman, coach. Aman. Sudah? Bisa diterima? Bisa dipahami ya? Oke, siap. Tadi apa yang mau ditanyakan tadi? Ulangi lagi mana tadi? Ulang-ulang. Aman Kak Ambar? Ada yang sudah aman? Kalau pangkatnya beda, beda-beda gimana, Coach? Coach, kalau pangkatnya beda-beda, kalau pangkatnya beda-beda malah nggak masalah. Yang penting bilangan basisnya sama. Bilangan basis itu ini, 5. 5 itu sama. Sama loh, kecuali kalau pangkatnya bilangan basisnya beda. 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7. Nah, ini nggak bisa dimainkan. Ini harus hitung manual. Teman-teman ngitung ini 25. Ini ngitung lagi berapa gitu. 8 kali berapa? 68 kali. Aduh, ngitungnya aku susah. Lah intinya gitulah ya. Ngitung satu-satu. Gitu. Kalau angkanya sama, angkanya beda tapi pangkatnya sama, tetap nggak bisa dihitung. Jadi harus ngitung satu-satu. Yang penting konsepnya ini ya teman-teman ya. Yang jadi patokan adalah bilangan basisnya itu sama. Itu bukan bilangan pangkatnya yang sama. Yang bisa dimainkan itu proses perpangkatan kan gitu ya. Bilangan dasarnya itu. Pangkat itu nggak masalah gitu. Seperti itu. Aman guys, soal nomor 4 monggo dicekrek-cekrek, mau screenshot silahkan. Kalau mau screenshot. Iya, siap. Kak Hanan Astuti, 5 pangkat 2 tambah 5 pangkat 3 gimana Coach? Nah itu ditambah. Ditambah berarti nanti ya kalau itu harus hitung satu. Kalau penjumlahan harus dihitung ya.
Kalau penjumlahan harus dihitung. 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3 ini harus dihitung satu-satu. Kenapa harus dihitung? Karena operasinya penjumlahan, bukan perkalian. Yang di suatu eksponen itu kalau bisa dimainkan pangkatnya itu ketika kali sama bagi. Gitu. Gitu, oke ya. Siap. Aman. Kalau oke, next perkalian iso diure-ure. Oke, siap. Aman. Monggo. Kebetulan lagi lihat YouTube-nya aja ntar. Oke, siap. Monggo. Kalau lihat YouTube-nya nanti. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan ke soal berikutnya biar tambah referensinya ya. Nanti kalau pengen lebih banyak lagi yo, kapan-kapan kita bikin lagi kelasnya. Kalau mau, tapi teman-temannya. Kira-kira mau nggak ini? Mau Oke, banget, Banget, Coach. Coach. oke siap. Kak Jonas ket mau Mau, ngono kelas Mau, ya? mau. Mau ya. Mau, Kak Kak, Jonas itu nomor mau. 18 sama tadi ini? Nomor 18 padahal orang tak share loh. Nomor 18 apa sih? Kok penasaran aku? Oh alah, bentuk baris deret toh. Kak Jonas udah lihat tuh soal ini. Oke, walaupun Ya, pembilang ya. sama, selama penjumlahan sama pengurangan urut aja lah. Oke, siap, Gas Coach. Oke, siap. Yuk, nomor 5. Oke, Gas Coach nomor 5. Oke, nanti kalau teman-teman ada yang bertanya, saya kelewat untuk menjawabnya. Dimaafkan ya. Tolonglah, maafkan aku lah. Please. Iya, Coach. Aman. Tolong aku ya, kalau kelewatan, aduh, aku nanti bersedih loh. Tolong, please, maafkan aku. Kata pura-pura banget ya. Kata pura-pura banget, tadi minta maaf. Ya, nomor 5, teman-teman. Jika 25% dari 40, jika 25%, kelewat putar balik. Yuk, lanjut. Jika 25% dari 40 sama dengan P persen dari 250, maka P sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Yuk. Oh, DC. Aduh, DC. Udah. DC tadi kalingan suatu singkatan. DC. Putus-putus? Halo, cek. Yang lain aman tuh? Agak aman kok. Oh, aman. Aman kok, Kak. Siap. Oke, oke, oke. Aman. Oke, Aman, berapa? Ayo. aman, Mau aman. langsung kita mainkan? Intinya adalah, Mainkan aja, Coach. oke, 25% Mainkan dari aja, Coach. 40 sama dengan P persen. Dari intinya kan gini. Artinya kalau kita tuliskan kan adalah 25% dari 40 sama dengan P persen dari 250. Begitu tulisannya? Aman sampai sini? Iya, betul. Betul. Aman. Oke. Ketika ke teman-teman ketemu bentuk seperti ini, asalkan di ruas kanan sama ruas kiri itu adalah tidak ada operasi penjumlahan atau pengurangan, yang penting intinya semuanya perkalian. Ini kan sebenarnya semuanya perkalian ya. 25 kali persen kali 40 sama dengan P kali persen kali 25, 250. Perkalian semua. Ini halal hukumnya kita sederhanakan. Maksudnya halal hukumnya kita bagi persennya semua. Hore, hore, persennya hilang semua. Ya toh, ruas kiri, ruas kanan hilang semua tuh. Sudah, aman? Aman dong. Terus 25 sama 250 nih. Bisa disederhanakan? Bisa. Bagi 25 hore ketemu 1. Bagi 25 hore ketemu 10. Ya toh? Siap. Ada 10 sama 40. Sama-sama bagi berapa? 10 ya. Bagi 10 ketemu 1. Dibagi 10 ketemu 4. Selesai sudah. P-nya adalah 4. Sip. Jawabannya C semua. Aman. Ada yang selain C nggak? Oh, nggak ada. C semua kok Aman, ini. Coach. Oke, siap. Berarti nggak ada masalah. Harusnya tadi nggak usah tak bahas ya. Jawabannya C semua kok. Apa-apa, Aman. Coach. Ya, aman nggih? Monggo screenshot intinya ini cuman hura-hura disederhanakan biar kita tidak banyak ngitungnya. Oke, siap. Yuk, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Monggo silakan kalau teman-teman mau menjawab dulu ini. Bener. Nah, ini nggak ada yang ngitung lagi nih. Sekarang penalaran logis. Penarikan suatu kesimpulan. Gitu ya. Kok aku apa ini? Sebentar. Kak, aku belum SS. Oke. Yang lain ketik aja. Oke, monggo silakan. Yuk, tinggal teman-teman dibikin kondusif ya. Tak lihat dulu. Oh, udah on off make up kok. Aman. Monggo silakan kalau mau di SS dulu Kak Lina. Sampun. Sudah ya. Oke, sip. Yuk, nomor 6. Kita ke penalaran logis. Ingat teman-teman, kalau misalnya kita mau mengulik lebih dalam lagi tentang penalaran logis, logika, itu nanti ada konsep atau kaidah yang bisa teman-teman dapatkan, yaitu
terkait dengan penarikan kesimpulan, ada metode silogisme, ada modus ponen, ada modus tolen, terus ada apa lagi? Kuantor, kuantor itu ada kuantor universal, ada kuantor ekstensial, jadi ada silogisme, ada modus ponen, ada modus tolen, terus ada kuantor. Kuantor ini terbagi dua, universal sama ekstensial. Terus nanti ada apa lagi? Macam-macam ya. Ada disjungsi, konjungsi, biimplikasi, kontraposisi. Ini teorinya gitu. Walaupun nanti kalau kita kembalikan, oh ya penarikan suatu kesimpulan tuh seperti ini. Ketika ketemu soal dapat dimainkan gitu. Oke teman-teman, ini sambil saya lihat jawaban dari kawan-kawan semua. Ini ada yang sudah usul jawabannya, sudah ngetik jawabannya. Oke. Kak Butterfly, Kak Kutu Kupu-Kupu katanya. Salomita, oke siap. Vineta, yes. Oke, ada yang C. Ada yang C, ada yang A, ada yang E. Oke, berarti 3 jawaban masuk. Jawabannya E, ada yang E, ada yang A. Siap. Oke, Kak Umul Saum E. Siap. Oke, kira-kira yang benar apa? Oh, ada yang D. Ada yang D lagi, ada yang D pula. Oke, siap. Kita mainkan ya. Yuk. Iya. Mana kecoret nih? Kayaknya nggak sengaja kecoret ini. Oh, ini sudah hilang. Nggak, sudah hilang teman. Yuk, oke siap. Sorry, sambil baca pesan. Teman-teman kita lihat nih. Ini kalau kita mainkan itu lebih ke kuantor. Kuantor tadi ada universal sama ekstensial. Kata kuncinya adalah semua sebagian. Nah, ini teman-teman. Di sini ada semua. Oke. Semua guru dapat mengajar dengan baik. Oke. Patokannya adalah semua guru itu mengajar dengan baik. Artinya, kalau ada A, B, C, misalnya si A, si B, si C, ini guru nih, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dia atau mereka pasti ngajarnya baik. Oke, pasti ngajarnya baik. Tapi kawan-kawan yang perlu diperhatikan adalah pernyataan itu tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik itu gimana? Berarti misalnya teman-teman ketemu seseorang ngajarnya kok baik, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa dia itu guru. Aman? Bisa diterima belum? Tidak boleh dibalik. Oke? Aman ya? Jadi yang ngajarnya baik itu belum tentu guru. Tapi kalau seorang guru itu pasti ngajarnya baik. Itu dari kalimat pertama itu kesimpulannya seperti itu. Dari kalimat pertama kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau ngajarnya baik itu belum tentu guru. Tapi kalau seorang guru pasti ngajarnya baik. Sudah bisa kita ambil kesimpulan. Itu ya. Oke, sudah bisa ambil kesimpulan bahwa pasti dia guru karena ngajarnya baik. Karena dia seorang guru, berarti ngajarnya baik. Sorry. Kalau seorang guru pasti ngajarnya baik. Tapi kalau ngajarnya baik, belum tentu guru. Itu pertama. Terus kita lihat ke kalimat kedua. Premis keduanya adalah sebagian besar lulusan Universitas A adalah guru. Ingat teman-teman, yang sering jadi pengecoh, mungkin kawan-kawan yang memilih jawaban yang tadi ada, nanti akan kelihatan terkecoh atau enggak. Sebagian besar loh teman-teman. Kalimatnya adalah sebagian besar. Sebagian besar itu semua enggak? Bukan. Misalnya ada 10 orang. Sebagian besar 9 nih. Oh, 9 orang jadi guru. Yang satu enggak. Berarti itu sudah sebagian besar. Nah, kita tidak bisa menentukan bahwa apakah Bambang ini masuk ke dalam kelompok sebagian besar itu. Walaupun kita kembalikan, dia mengajarnya baik. Ngajarnya baik nih. Kita hubungan tadi ya. Bambang ngajarnya baik. Bisa disimpulkan dia seorang guru? Belum tentu. Belum tentu. Terus, walaupun Bambang lulusan Universitas A, belum tentu dia adalah guru. Kenapa? Karena yang menjadi guru itu hanya sebagian besar, tidak semua. Artinya, tidak ada suatu kesimpulan yang pasti dari pernyataan-pernyataan itu. Bambang adalah guru, bisa benar, bisa enggak? Oke. Guru adalah Bambang, jelas enggak. Bambang bukan guru, ini bisa benar, bisa enggak? Gitu. Aman sudah teman-teman? Sudah kuduga katanya. Gitu. Manut coach. Aja manutan lah. Kak Jonas aja manutan gitu toh.
Jangan monoton gitu. Gitu ya, hati-hati teman-teman. Dari suatu premis-premis, teman-teman perlu perhatikan bahwa pernyataan itu yang tadi pertama nggak boleh dibalik. Terus kata-kata sebagian besar itu artinya kita tidak bisa menyimpulkan intinya gini lah. Ini kelasnya ini universitas A orang-orangnya ini. Sebagian besar kan ini, wah ini jadi guru, ini tidak guru. Kan kita nggak tahu Bambang itu ada di sini atau di situ. Gitu teman-teman. Aman ya, bisa diterima ya? Iya Ngejebak ya Pak. soalnya. Ya, Halo. siap. Ya, halo. Halo Bapak. Oke. Bisa nggak Pak? Kalau cara kayak gini pakai rumus yang ada yang P, Q, R atau S. Oh, ya, itu lebih Ya, dalam lagi. itu kayaknya Oke. saya lebih paham Pak. Soalnya saya eh, kayak begini-begini tuh kayaknya harus ada kayak apa namanya Apa jarak itu? yang ada P, Q-nya yang mana. Jadi ada Ya. kesamaannya yang mana gitu Itu loh Pak. nanti, oke, tak Hmm? jelasin dulu. Kalau yang di kalimat soal nomor 6, Mm-mm. ini lebih ke cara pemahaman di kuantor. Jadi kuantor Oh. universal, kuantor ekstensial. Kuantor itu pernyataan, universal itu kata hubungnya semua, tidak satu pun. Nah gitu, kalau ekstensial nanti sebagian, sebagian besar, ada satu gitu ya. Tapi yang seperti tadi, siapa tadi Kak siapa? Almira Bapak. Almira, oke siap. Almira itu nanti lebih ke penarikan kesimpulan di silogisme modus tolen, modus ponen. Jadi ada pernyataan yang bentuknya gini nanti. Oh. Nah, gitu. Ada pernyataan, jika hari ini hujan maka pakai payung. Jika pakai payung maka bajunya tidak basah. Nah, itu nanti kita ngambil kesimpulannya pakai pi maka R, ki maka R, p maka ki gitu. Itu kalimatnya ketika teman-teman ketemu pernyataan yang bentuknya jika titik-titik maka titik-titik. Gitu. Gitu ya. Iya. Oke, siap. Kalau yang bentuk seperti ini, nanti Hmm. teman-teman larinya ke kuantor. Pemahamannya kayak gitu, nggak ada peki-pekian. Bentuknya Oh. cuman pemahaman tentang semua sebagian. Hmm. Nah, nanti Kalau kalau semua misalnya, sebagian itu berarti gini Pak, kalau seandainya misalnya semua guru apa gimana, terus jawabannya berarti adalah tidak apa gimana Pak? Kalau seandainya, kayak kan ada semua sebagian, tapi nah, kalau nggak salah pokoknya yang sebagian nanti ada bagian jawabannya tuh karena ada sebagiannya itu, aku lupa deh. oke Betul. maksud ya. Eh, Artinya gini, oke, saya paham maksudnya. Karena beberapa mungkin ada apa namanya, ada penjelasan ya, terkait. iya penjelasan Kalau akhirnya teman-teman itu Pak. ketemu soal yang ada semua, terus bawahnya ada kalimat sebagian. Carilah jawaban yang sebagian gitu ya. Nah, iya ya Pak, kayak Itu gitu. nggak semuanya, walaupun sebagian sebagian besar ketika kawan-kawan ketemu soal seperti itu, jadi ada premis pertama itu semua, premis Mm-mm. kedua sebagian. Nanti, oke, kesimpulannya itu Kesimpulannya itu. kebanyakan pasti carilah yang ada kata sebagiannya gitu biasanya. Iya, Hmm. pernyataan biasanya seperti itu. Tapi ingat teman-teman, nggak semuanya. Lama. Enggak Jadi semuanya gitu ya. ya. Oke ya. Jadi nggak selalu Baik, seperti Pak. itu. Terima kasih, Oke, Bapak. siap siap siap. Nanti Ya, ya nanti lanjut. kalau ya lebih banyak lagi mungkin bisa lebih apa lebih dapat 826 katanya. Ya oke siap, siap. Intinya kayak gitu ya. Ya soal selanjutnya nanti gampang kita ulik lebih dalam lagi atau mungkin ada join di kelas bisa lah nanti kita kalau nggak di sini bisa kita mainkan. Soal selanjutnya, yuk. Ya, nanti akan lebih paham. Yuk. Semua nomor 7. Aja kayak kue teman namanya juga ya. Yuk, lanjut ya. Jonas sih sama Jonas. Aku curiga dengan Jonas nih. Semua komedi akan membuat tertawa penontonnya. Nah, iya. Nah, semua komedi. Nah, ini cara lainnya. Kalau kita nyelesain dengan Peki nggak bisa. Karena dia bukan nek jika P maka Q. Ini kalau dalam suatu apa namanya istilah di logika itu namanya implikasi. Namanya Oh. implikasi. Jadi jika P maka Q, intinya gitu. Nah, itu kalau ketemu soal seperti itu larinya ke sini. Tapi kalau semua sebagian itu penyelesaiannya menggunakan metode kuantor malah lebih ke penalaran aja. Intinya gini teman-teman. Semua komedi akan membuat kita tertawa. Berarti gini teman-teman. Kalau ini ada komedi, lingkaran lah gambarannya gitu ya. Ada suatu lingkaran komedi gede banget tuh. Lingkaran komedi artinya di sini semua komedi itu membuat tertawa. Oke, membuat tertawa tuh. Di lingkaran itu membuat tertawa. Sebagian acara televisi adalah komedi. Ingat teman-teman, hanya sebagian acara televisi. Ingat teman-teman bahwa
Di acara televisi pun tidak hanya komedi, ya nggak? Ada sinetron, ada berita, ada siaran bola gitu kan. Artinya kan kalau kita bikin lingkaran lagi, ini ada suatu lingkaran, di sini adalah acara televisi. Nah, ini lingkaran yang warna biru itu adalah acara televisi, maka yang berubah komedi itu hanya sebagian saja gitu. Bisa kita lihat bahwa disimpulkan bahwa yang kita arsir warna oranye itu, warna oranye ini, kalau kita rubah ke dalam suatu kalimat, maka dia akan dapat adalah sebagian acara televisi itu membuat tertawa. Siapa itu? Komedi, gitu kan? Yang tak arsir itu kan acara televisi, ya komedi, gitu. Benar, jawabannya adalah C. Gitu ya. Aman, bisa diterima ini, nggih? Ya, paham, Coach? Oke, siap. Kenapa bukan D, Kak? Aman, Coach. Siap. Lanjut. Oh, lanjut. Oke sih, pada pertanyaan ini asik di pertanyaannya Kak Niazan. Iya Kak, kenapa bukan D coach? Kenapa bukan D? Katanya gitu. Pernyataannya bagus. Kenapa bukan D? Sebagian yang membuat tertawa adalah acara komedi di televisi. Sebagian yang membuat tertawa adalah acara komedi di televisi. Ini membuat tertawa. Tapi ingat teman-teman, yang disebutkan di premis itu adalah semua komedi. Patokannya seperti dibilang tadi, Atau. semua guru ngajarnya baik, tapi yang ngajarnya Hah? baik belum tentu guru, oke? Omsel. Karena Bang, semua betul. komedi itu akan membuat Omsel. penontonnya tertawa. Tapi yang membuat tertawa itu Hmm? bukan hanya komedi. Sebentar, tak mute Bapak dulu. nonton. Ya, bocor ini. Iya, ada yang bocor. Oke, siap. Oke, bisa diterima. Kenapa bukan D? Alasannya karena yang membuat komedi, sorry, yang membuat tertawa itu bukan hanya komedi, tapi setiap komedi itu pasti buat ketawa. Jadi kita lebih ke refer ke C-nya, bukan D-nya. Bisa terima belum? Bisa, Coach. Lanjut, Oke, aman ya? lanjut. Yoi, siap. Lanjut, gas, gas, gas. Yuk. Oke, Coach, maaf nanya sebentar aja boleh. gimana? Saya pernah nggak tahu atau saya yang salah pemahaman ya Coach. Saya Ya. pernah baca tuh kalau nggak salah jika semua ketemu dengan kata sebagian maka hasilnya itu adalah kalimat semua Coach depannya. Wih. Malah Atau justru nggak yang B Coach? malah justru ini enggak, malah justru itu sering kelihatan. Jadi kalau ada semua, kalau ada Mm-mm. semua terus sebagian itu malah justru lebih banyak jawabannya di sebagian. Jadi Oh udah oke. sebagian Oke sebagian siap. antara Berarti saya itu. yang salah. Oke Iya, siap jadi Coach. lebih banyak ke Terima sebagian. Karena kasih. kalau siap sama-sama. Karena kalau misalnya itu dibuat lingkaran, itu pasti ada daerah beririsan. Nah, ini irisannya yang tadi kata warna oranye itu tadi. Walaupun bukan patokan pasti ya, karena ada beberapa soal yang tetap semua. Tapi nanti, uh, ya barangkali nanti suatu ketika tak kasih soal yang semua sebagian, tapi jawabannya semua. Misalnya gitu ada beberapa. Tergantung kalimatnya nanti, teman-teman tergantung kalimatnya. Gitu nggih? Siap. Yuk lanjut nomor 7. Ya, ini katanya gitu. Ikut premium aja katanya gitu. Kalau misalnya pengen lebih dalam lagi ikut premium nanti soalnya akan dibagi nanti. Kalau di premium soalnya ini kita bahasnya satu full pertemuan itu. Misal satu malam ini jam setengah 8 sampai jam 9 bahas penalaran semua. Besok bahas numerik semua gitu. Oke, yuk. Nomor 8. Nomor 8 teman-teman. Masih di penalaran. Penarikan kesimpulan. Yuk. Suatu kelas dikatakan hebat jika semua siswanya mendapatkan nilai A. Ada siswa di kelas Parang Garuda mendapatkan nilai B. Kesimpulan yang tepat adalah apa? Nanti nggak sampai nomor berapa ya teman-teman ya? Kak Nurul ya? Oke teman-teman semua. Nanti tidak patokannya bukan di jumlah soal, tapi di waktu. Nanti selesainya pemain jam pukul. Kok jam dipukul? Jam dipukul, pecah deh. Sampai selesai di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pokoknya selesai di 21 waktu Indonesia Barat. Nanti kalau kurang, lain waktu kita mainkan lagi. Tinggal kita bikin link Zoom, set, sharekan di grup, set, oke yuk teman-teman kita mainkan gitu ya. Kalau misalnya kurang puas, teman-teman bisa ikut di kelas premium. Betul, siap. Kalau kurang puas lagi, beli bukunya, mainkan. Oke, nomor apa? Oke, jawabannya B. Bebas kok, wes gede. Apa ini? Iya betul. Setawannya. Oke, siap bahas langsung Kak. Oke, B. Ada yang lain nggak selain B?
Kalau B semua tak lanjutkan. B semua enggak? Oh, ada yang C. Berarti perlu dibahas ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita lihat. Patokannya betul. Patokannya adalah oh, ada yang C. Ini. Suatu kelas, ingat ya, patokannya suatu kelas itu dikatakan hebat. Kelas itu hebat. Kalau apa? Semua siswanya. Oke, dari situ udah apa-apa, teman-teman. Kalau hebat itu apa? Semua siswanya. Oke, udah itu. Nah, padahal di situ ada siswa di kelas Parang Garuda nilainya tidak A, B, ya toh? Tidak tidak A. Syaratnya kan nilainya A, A semua berarti hebat. Ternyata ada yang satu B, berarti kelas itu tidak hebat. Betul, jawabannya adalah B. Gitu. Oke, kenapa nggak C? Ingat teman-teman, kenapa nggak C? Karena ada yang jawaban C. Sebagian siswa Parang Garuda merupakan anak hebat. Iya, dapat nilai A. Tapi ingat, premis yang diberikan, pernyataan yang diberikan untuk menyatakan itu hebat, itu bukan di anaknya, tapi di kelasnya. Betul, Kak Muhammad. Siap. Hebat itu di kelasnya, Kak Muhammad Dalil Prananta. Bisa diterima? Aman ya? Ya. Ya. Jadi gitu. Jadi lihat premisnya. Apa sih yang hebat itu? Oh, kelas. Bukan anak. Iya. Aman terima gaji. Oke, siap. Tanggal tua loh ini. Bentar lagi tanggal muda. Terima Kak, gaji maaf boleh besok. mau nanya, Monggo. Ya. boleh mau nanya, Gimana? kata-kata suatu kelas itu sama dengan semua ya, Coach? Suatu kelas. Bukan. Suatu kelas, ya kelas. Kelas, kelas Oh, A. Yang dikatakan semua di sini. Nah ini, semua siswanya. Gitu loh maksudnya. gitu. Nah, patokannya di sini malah. Di semua siswa. Terus patokan lagi, apa sih yang dikatakan hebat di kelas itu kalau semua siswanya? Ya kan ada kalimat tuh di situ. Semua. Gitu ya. Oh iya ya, siap. Uh, Siap. Kasih Coach. Oke, sama-sama. Oke, gitu. Jadi premis yang diberikan teman-teman perlu di apa namanya itu saya sebentar, diperhatikan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Monggo silakan kalau mau di SS nggak usah ya. Yuk, nomor berikutnya. Masih nih, masih numeri apa penalaran logis atau mau lompat ke soal cerita? Boleh nih, masih 30 menit kita ke depan. Rasido nomor 18 Lompat ini. cerita, Coach. Soal Lompat ke cerita? Lanjut cerita. cerita aja, Coach. Oke, Lompat aja, soal cerita Coach. ya. Boleh? Ya. Oke, soal cerita boleh, siap. Soal cerita. Saya punya soal cerita gini. Pada suatu hari, itu Pak Tani menanam mie kebunnya dengan pohon mentimun. Nah, mentimun itu ternyata tiap harinya kok hilang. Nah, setelah diteliti, ternyata ada kancil yang menyolong timun itu. Loh, kok malah cerita itu aku? Sorry, sorry. Bukan itu maksudnya. Oke, yuk. Nomor nomor 19. Ngaco aku. Itu dongeng ya, sorry, sorry. Iya, biar nggak sepaneng. Iya, oke. Malah dongeng. Yuk, lanjut. Oke, gini, gini. Ya, nomor 19, teman-teman. 3 orang kakak beradik memiliki ini nih. Moga kalau mau screenshot dulu, barangkali teman-teman pengen nanti ngerjain atau ngerjakan dulu. 3 orang kakak beradik memiliki perbedaan umur antara yang tertua dan termuda adalah 10 tahun. Gitu ya. Lanjut. 4 tahun yang lalu, umur anak kedua 2 kali dari umur yang ketiga. Jika 15 tahun yang lalu umur yang pertama adalah 2 kali umur yang kedua, maka jumlah umur-umur mereka berapa? Jadi gini teman-teman, soal-soal cerita di TIU itu kadang-kadang tidak apa namanya, tidak ada rumusnya dan benar-benar murni pemahaman kita terkait dengan pemahaman soal, pemahaman ceritanya. Di contoh ini misalnya, bagaimana gini, artinya ada kondisi sekarang, kondisi 4 tahun yang lalu, sedih katanya baca soalnya. 4 tahun yang lalu. Ada 4 tahun yang lalu toh. Oke, terus ada 15 tahun yang lalu. Tuh, kan berarti artinya ada kondisi sekarang, ada kondisi 4 tahun yang lalu, ada kondisi 15 tahun yang lalu. Dari kalimat pertama kita terjemahkan bareng-bareng ya. Ada 3 orang anak. Kita nggak tahu anaknya siapa aja. Anggap aja ketiga orang itu adalah A, B, dan C. Oke, anaknya 3 tuh. Ingat teman-teman ketika ketemu soal seperti ini, teman-teman
Umur nggak ada yang tahu katanya. Iya benar. Kalau ke depan, tapi kan ini sekarang dan yang lalu gitu. 15 tahun lalu, 4 tahun yang lalu berarti udah terjadi nih, udah kejadian kan. Nah, sekarang ini tiga orang itu anggaplah A, B, dan C. Anak tertua, anak tengah, anak termuda. Kalimat pertama, tiga orang anak kakak beradik. Perbedaan umur antara yang tertua. Oke, kalimat ini. Perbedaan umur antara yang tertua dan termuda adalah 10 tahun. Artinya, kita bisa ambil kesimpulan kalimat itu bahwa umur tertua dikurangi umur termuda itu 10 tahun. Oke, kalimat pertama ya. Umur tertua dikurangi umur termuda adalah 4 tahun. 10 tahun. Oke, lanjut. Sekarang, di situ ada kalimat teman-teman hati-hati yang sering terjebak adalah di sini. 4 tahun yang lalu. Oke, teman-teman. A, B, C itu anggap aja adalah umur sekarang. Berarti kalau gitu, 4 tahun yang lalu itu artinya ada usia A itu A kurangi 4, B-nya juga kurangi 4, C-nya juga kurangi 4. Bisa diterima, aman? Aman, G? Artinya ada pengurangan 4 karena dia 4 tahun yang lalu. Oke, sekarang kondisi 4 tahun yang lalu. Umur anak kedua di sini B-4 adalah 2 kali umur anak yang ketiga. Artinya bisa kita tuliskan bahwa 4 tahun yang lalu itu umur anak kedua itu adalah 2 kali dari umur anak ketiga. Nah, kalimatnya gitu. Aman ya? Umur anak kedua adalah 2 kali dari umur anak ketiga. Langsung kita mainkan dari sini bahwa nilai B min 4 itu sama dengan didistribusikan 2C dikurangi 8. Aman ya? Ini tinggal 2 kalikan C, 2 kalikan min 4, ketemunya min 8. Oke? Dari situ teman-teman bisa melihat bahwa ada suatu nilai. Nilainya adalah B dikurangi 2C sama dengan negatif 8 ditambah 4. Ini agak jabarin dikit. Oke ya. Siap. Berarti di sini ada min 2C itu adalah negatif 4. Simpan dulu. Ini ada 2 kalimat sudah. 1, 2. Sekarang yang 15 tahun 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Kondisinya berarti di situ usianya anak pertama itu A-15, usianya B itu B-15, usianya C itu C-15. 8-nya dari mana, Kak? Oh, 2 kali 4. Ya, 2 kali 4 didistribusikan itu. Nah, ini. 2 kali C, 2 kali min 4. Nah, sip. Lanjut. Kondisinya sekarang adalah 15 tahun yang lalu, umur anak yang pertama adalah 2 kali umur anak yang kedua. Berarti umur anak yang pertama itu 2 kali umur anak yang kedua. A-15 sama dengan 2 kali B-15. Sekarang kita mainkan, lanjutkan dari sini. Berarti ada A-15 sama dengan 2 kalikan B, 2B, 2 kalikan min 15 berarti min 30. Aman ya? Aman. Siap. Oke, kita bisa lanjutkan dari sini bahwa kita punya nilai A min 2B itu sama dengan min 30 ditambah 15. Artinya kita punya A min 2B itu nilainya negatif 15. Agak jabar ya, agak panjang ya ini ya. Itu rasa dicepet ke soal ini. Saya tak lihat-lihat tadi, waduh, rasa dicepet ke ini. Triknya nggak ada ini. Tapi aman ya teman-teman ya, dari sini paham ya? Tidak apa, biar saya paham. Oke, siap. Intinya ini dijabarkan satu-satu untuk melihat kondisi sekarang 4 tahun yang lalu dan 15 tahun yang lalu. Dari 3 persamaan itu, teman-teman, kita mainkan untuk mencari jumlah umur mereka bertiga, maka kan kita harus tahu tuh umur A sekarang berapa, B sekarang berapa, C sekarang berapa, gitu kan? Dari mana? Pakai metode eliminasi atau substitusi. Ya, pakai eliminasi atau substitusi namanya gitu. Misalnya ini kita pakai eliminasi. Eliminasi. Dari persamaan pertama ini yang A min C sama dengan 10. Kita mau ngilangin C, ambil yang ini misalnya, ambil persamaan kedua, berarti ada B
min 2C sama dengan negatif 4 misalnya. Ngilangin C artinya ini yang atas tak kalikan 2, yang bawah kali 1. Tujuannya apa? Menyamakan C-nya. Berarti di situ ada 2A dikurangi 2C sama dengan 20. Yang bawah karena perkaliannya dengan 1, ini kan dikali 1 nih. Berarti dia tetap B dikurangi 2C sama dengan negatif 4. Nah, tujuannya biar negatif 2C-nya hilang. Mengeliminasi kan? Dikurangkan berarti. Karena min ketemu min. Atau tandanya sama berarti dikurangkan. Kalau tandanya beda berarti ditambah. Biar jadi 0 lah intinya gitu. Kita kurangkan berarti ada 2A min B. 2A sendiri, B juga sendiri. Berarti ketemu min. Kita tinggal ini negatif, 20 dikurangi min 4. Dapatnya 24. 24 ya. Siap. Dapat pertanyaan ini. Nah, sekarang kita gabungkan ini. Yang tak kasih warna kuning. 1 sama ini. Persamaan yang ketiga. Kita mainkan lagi tak garis di sini. Seret. Berarti ada 2A min B dikurang sama dengan, kenapa B-nya min coach? Karena atas nggak punya min B. Atas kan nggak ada B. Yang ini nggak ada B toh. Anggap aja 0. 0 dikurangi B. Ya min B. Gitu. Jadinya min B. Ya, sip, lanjut. Berarti di situ kita punya adalah 2A min B sama dengan 24. A min 2B itu sama dengan negatif 15. Terserah teman-teman ini mau ngilangin yang mana. Misalkan kita mau menghilangkan yang A atau B. Boleh, terserah sama aja. Misalnya ngilangin B lah, boleh. Ngilangin B berarti ini kalikan 2, ini kali 1. Maka kita peroleh nilainya adalah 4A dikurangi 2B sama dengan 48. Yang bawah karena perkaliannya tetap 1 sama dengan negatif 15 sama kayak gitu. Tinggal kita kurangkan biar B-nya hilang. Berarti kita kurangkan. Hilang loh. Berarti tinggal 3A sama dengan dikurang tuh ATT. Ya, 48 min 15. Berarti jadinya adalah 63. Iya benar ya? 63. Artinya nilai A itu adalah sama-sama dibagi 3. Ini bagi 3, ini bagi 3. Berarti dapat 21. Dapat tuh. Oh, usia A adalah 21. Kita simpen dulu. A-nya 21. Tak garisin lagi. Zret, tak batasin lagi nih teman-teman. Ini batasnya. A-nya 21. Berarti B-nya berapa? Ambil salah satu pernyataan. Yang manapun boleh. Karena A-nya 21. Ya toh? Ambil yang ada B-nya. Mana? Ini nih. Nah, ini diambil. Berarti kalau gitu 2 kali 21 min B sama dengan 24. Dari sana teman-teman bisa lihat bahwa 42 dikurangi 24 sama dengan B. Aman ya? B-nya pindah kanan jadi positif. 24-nya pindah ke kiri jadi negatif. Artinya kita punya nilai B itu adalah 18 ya. 18 tahun. B-nya 18 tahun. Dapat nih, teman-teman. Terus C-nya. C-nya lihat dari sini kelihatan. Selisihnya 10 tahun. Kalau A-nya 21, berarti C-nya ya kelihatan 11 tahun. Ya toh? Kan selisihnya 10 tahun. Nah, tinggal ditambahkan. Artinya usia mereka saat ini adalah 21 ditambah 18 ditambah 11. Berapa itu? 40, 50. Oke. Dapat 50 ada di jawaban E. Menarik, soalnya panjang pembahasannya. Karena ini nggak bisa dimainkan ini. Harus dijabarkan satu-satu. Tapi paling tidak teman-teman kalau ketemu soal bentuk ini, mainnya aljabar. Misalkan, ya panjang pol. Sinau uripe wong. Gitu. Moga silakan kalau di SS. Gitu ya, ketemu. Jadi masing-masing harus seperti itu. Walaupun berapa soal itu kalau misalnya teman-teman ini sensitif terhadap variabel-variabelnya, kadang-kadang ada yang bisa dimainkan secara praktis singkat, tapi nggak mesti selalu, nggak mesti, gitu, nggak selalu ya. Kalau ini nggak bisa, kebetulan ini nggak bisa dimainkan secara cepatnya karena memang harus dijabarkan. Itu tergantung dari kalimatnya. Liar coach, oke. Kejar. Kalau biasa, kalau kalau apa namanya udah terbiasa, itu 1 menit kekejar, harusnya kekejar ini. Selesai bisa 1 menit bisa selesai ini. Oke. Kak Mulyono curhat ini. Sekarang bisa 30 menit di depan. Intinya adalah bermain di variabel, diganti nilai-nilainya, nanti tinggal di apa namanya dimainkan. Gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Lanjut. Oke, siap. Nanti Pak
Karena kan semuanya bisa dimainkan. Gitu. Yuk, kita menyala. Oke, siap. Alhamdulillah kalau menyala. Kalau menyala berarti kan terang ya, Kak Mikael ya. Iya, menyala. Menyala abangku. Terang. Lah, oke. Sudah? Sudah tahu Kak Nazila? Kok lah? Kenapa lah? Oke, kasih lanjut. Oke, teman-teman. Yuk lanjut. Nomor 20. Sederhana soalnya, tapi harus teliti. Kita lihat, jika panjang suatu persegi dinaikkan 10%, sementara lebarnya diperkecil 10%, maka luas persegi panjang itu menjadi kunang-kunang. Kelihatan ya kunang-kunangnya ya. Malah terang tuh ada kunang-kunang klip-klip-klip gitu. Ada kayak di apa itu? Efek-efek kalau TikTokan gitu kan ada ya. TikTokan itu ada efek kunang-kunang itu. Ding, 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 ding. Oke, jawabannya A. Ada yang A, ada yang A, ada yang A, ada yang A. Oh, ada yang E ternyata. Ada yang beda. Tetap, oke. Ada yang tetap, ada yang E. Pilihan A bukan angka. Pilihan A bukan angka. Oke, siap. Karena PX, oke siap. Apa itu PXL? Kenapa A semua? D. Ada yang E, ada yang D. Oke, siap. Kita lihat ya, siapakah yang terjebak? Terjebak atau benar malahan? Malah benar ya. Karena kadang-kadang gitu, teman-teman. Apalagi kalau pas di kondisi teman-teman tes, selain apa namanya, eh, tekanan ya, kan pasti ada tekanan tuh. Wah, secara psikologis pasti ada tekanan. Nah, harus bener, waktunya tuh terkejar-kejar gitu kan. Aku pilih aja deh. Aman ya. Cari aman nih, Kak Lina cari aman ini. ABCDE, tapi nggak kejawab di LJK nanti nggak kejawab. Komputernya nggak iso moco. Lanjut. Ini, pahami. Kalau misalnya di sini disebutkan sebuah persegi dan mainnya persen, ingat teman-teman, mainnya persen. Nanti ketika ketemu suatu soal kok bermain persen, ada suatu cerita main persen gitu ya. Cara praktisnya, misalkan dari pemahaman suatu huruf atau variabel itu susah, teman-teman kuncinya di sini. Ambil bilangan acak berapapun, bilangan tertentu yang nantinya itu bebas, kita milih milih bebas. Memilih angka itu bebas, terserah. Yang penting angka yang kita pilih itu nantinya memudahkan kita ngitung. Bikin gampang. Ambil bilangan kok malah mempersulit diri sendiri, itu namanya bunuh diri ya kan. Susah sendiri kan gitu. Ambil bilangan yang gampang. Misalnya tadi ada yang siapa itu Kak Fitri ambil angka 10 boleh, ambil 100 boleh. Yang penting nantinya gampang. Misalnya Kak Fitri ambil angka 10 lah ya. Boleh ambil angka 10 atau 100 juga boleh. Misalnya persegi ini. Ingat luas persegi itu apa teman-teman? Kan pertanyaannya tentang luas ya. Luas itu adalah sisi kali sisi. Ya tahu persegi itu sisi kali sisi. Misalnya nih kita ambil bilangannya acak 10 kali 10. Berarti luas aslinya itu 100 kan. Ngitungnya gampang. Oh, luas mula-mula itu 100. Kita lihat sekarang. Setelah terjadi perubahan. Oke, setelah terjadi perubahan. Ingat teman-teman, luasnya, panjangnya dinaikkan 10%. 10%-nya 100 berapa? 10%-nya 10 berapa? 1 kan? 10%-nya 10 itu adalah 1, ya toh? Karena kita tadi ambil 10, berarti panjangnya itu menjadi 11. Sementara lebarnya diperkecil 10%, berarti turun jadi 9. Sampai sini aman? Oke, aman? Kenapa jadi 11? Kenapa jadi 9? Aman ya? Siap. Maka luas persegi itu ketika sudah dirubah, berarti bentuknya bukan persegi lagi, tapi sudah bentuk segi 4, maka luasnya menjadi 99. Teman-teman lihat bahwa luas mula-mulanya adalah 100, kok jadi 99, artinya berkurang. Jawabannya adalah D, 99% dari luas semula. Yang menjadi penjebak di sini ini adalah jebakan Batman. Nah, padahal Batman lagi beroperasi di kota Gotham. Gotham City. Gotham City. Ada di Gotham City. Iya. Ulangi, Coach. Ulang, ulang. Aman? Batman tertuduh. Kejebak semua. Ulangi lagi.
Oke, siap. Tak ulang lagi. Intinya teman-teman gini. Iya, artinya ketika terjadi perubahan kan berarti bukan persegi lagi. Dan di soal ini pun tidak salah. Tidak salah. Yang jadi penjebak adalah persegi. Nah, ini biasanya kalimat pertama itu yang bikin penjebak. Oh, persegi. Oh, biasanya gitu. Ya toh, persegi. Setelah dirubah kan bentuknya tidak disebutkan. Dia tetap jadi persegi atau menjadi persegi panjang, terserah ketika sudah berubah. Gitu kan. Intinya teman-teman langkah pertama adalah ambil bilangan tertentu, terserah, yang penting memudahkan kita. Jadi tadi pertama itu dimisalkan panjangnya 10, lebarnya juga 10. Ini pemisalan. Gitu. Pemisalan ya. Maka terjadi luas asli nih 100. Ada penjumlahan 10% untuk panjangnya, ada penurunan 10% untuk lebarnya. Berarti jadi kan penurunannya ada di sini tuh warna biru yang pojok kanan, 10% dari 10 itu adalah 1. 10% dari 10 adalah 1. Ingat teman-teman, dari luas 100 menjadi 99, maka ada perubahan luas. Itu bukan jawaban A. Gitu ya. Jawabannya adalah D. 99% dari mula-mula. Gitu ya, aman teman-teman? Masa cuma dapat 10? Sama juga persegi panjang, apapun itu ketika main dengan persen, coba teman-teman ambil suatu nilai tertentu. Yang penting nanti gampang untuk mencari hitungannya. Gitu ya. Oke, siap. Masa 10 soal toh? Ya nggak apa-apa. Kita dapat Satu soal lagi, Coach. gimana? Lanjut satu soal lagi, bisa nggak? Oke, siap. Satu soal apa 2 soal? Atau 3 soal? Atau semua? Semua mau teman-teman? Semua. Ya, semua Semua mau? coach, Semua coach? semua. Oke, siap. Semua Gaskan teman-teman. semua. Oke, teman-teman mau tapi saya yang nggak mau. Coach, aku mau nanya sedikit ke Iya, ya, Coach. monggo silakan. Jadi kalau yang dinaikkan itu berarti ditambah, kalau diperkecil berkurang ya? Iya, no. Secara logika kan nambah, mengurang udah kelihatan dari situ kan. Iya, diperkecil Oh, sama oke, oke. nambah kan gitu. Kalimatnya jelas. Kan gitu ya. Oke, siap. Ya, jangan Thank begadang you. lah. Besok hari Kamis soalnya. Teman-teman jangan begadang, please. Tenang, jangan begadang. Asli. Soalnya Ya. begadang kalau nggak ada ini, udah, komen jangan begadang lah. Saya kemarin habis membaca, nyanyi lagunya Roma Irama itu yang begadang jangan begadang itu, pokoknya jangan begadang lah. Nggak ada yang maksudnya apa gitu. Aku ngomong apa ini? Ya. Oke ya, teman-teman ya. Enggak udah enggak. Enggak, tenang aja nanti. Habis ini ya kok apa namanya? Pijetan. Pijetan ini loh. Pijetan lidah katanya gitu. Yang capek lidahnya sama Satu atau dua soal lagi, Coach. Ayo, semangat nih. semangat. Oke, begadang boleh aja betul. Gaskan akhir. Oh, deret. Oke, siap. Ini teman-teman yang sering kepake nih, nomor 21. Yuk nanti kita ke barisan deret ya. Nomor 21. Yuk ke 21. Ada isu bahasa Inggris aku. 21. Yuk. Bener nggak sih bahasa Inggrisnya 21? 21. Betul. Iya. Oh, benar. Thank you. Ya, nomor 21. Ini perbandingan. Mungkin teman-teman akan sering ketemu soal bentuk-bentuk perbandingan. Ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Kuncinya adalah ya, teman-teman harus perhatikan dulu. Oh, nek senilai itu seperti ini, perbandingan berbalik nilai seperti ini. Saya yakin teman-teman harus hafal. Bisa, aman ya. Kalau nomor 21 itu perbandingannya senilai atau berbalik nilai? Lupa, Coach? Oke, siap. Lupa itu nikmat loh. Iya nggak? Lupakan kenikmatan. Iya, kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang memang harus kita lupakan. Lupa tenanan enak loh. Daripada hal-hal yang menyedihkan tapi diingat-ingat terus kan. Nggak lupa-lupa sih ini. Wah, mau tak lupain malah kok nggak lupa-lupa kan susah tuh. Sedih mulu kan gitu. Yo, berbalik nilai, betul. Kenapa berbalik nilai? Inti curhat ya Coach ya. Curhat katanya. Berbalik nilai, betul. Kenapa? Karena di situ ada pekerja sama waktu mainnya kan gitu. Oke, tak mainkan dulu. Ini ada 2 minggu. Kalau kita rubah ke dalam hari berarti ada 14 hari gitu ya. Oke, ada pekerja 35 orang diselesaikan dalam waktu 14 hari. Intinya gini, logikanya untuk menentukan dia senilai atau berbalik nilai. Ketika pekerjanya itu nambah, maka logika aja. Oh, nambah nih
kita punya proyek, pekerjaannya ditambah. Berarti waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu akan semakin cepat selesai, kan gitu. Berkurang, ya enggak? Waktunya berkurang. Berarti dia adalah berbalik nilai. Konsepnya gitu. Dan saya yakin teman-teman aman lah. Berbalik nilai. Intinya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Pekerjaan itu akan selesai lebih awal berapa harikah ketika diselesaikan oleh 45 orang. Nambah kan? 45 orang kan? Nambah tuh. Otomatis harus lebih cepat selesainya. Nah, berapa hari? Oke, tak tulis nih. Berapa waktunya? W, anggap aja gitu ya. Nah, teman-teman, ketika ketemu berbalik nilai, maka penyelesaiannya itu dikali lurus. Ini udah patokannya. Dikali lurus. Kalau penyelesaian untuk senilai, nanti kalau teman-teman ketemu perbandingan senilai, maka ini dikali silang, gitu ya. Oke, udah tak tuliskan di sana senilai dan berbalik nilai. Poin kalau senilai dikali silang. Sekarang kita lihat ke soalnya dan penyelesaiannya, artinya ini dikali lurus. Kita mainkan perkalian lurusnya, berarti ada 45 dikalikan W itu sama dengan 35 dikalikan 14. Gitu ya. Kalikan 14. Perkalian semua, kanan kiri ada yang bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Horek bagi 5 ketemu 9. Dihorek bagi 5 ketemu 7. Gitu kan? Oke, siap. Artinya W-nya adalah 7 kali 14 berapa? Dihitung juga boleh, enggak juga apa-apa. Hitung aja ya. 7 bagi apa? 70 sama 28. Coret-coret Kak tuh 70 7 sama 4. ya. 70 Dicoret. sama 28. Berarti 98 ya. Oke, 98 dibagi 9. Oke, bagi 9 ya. 9-nya pindah ke kanan jadi pembagian. Tuh, aku membagi aja. Waduh, masih mengalihkan aja susah loh. Ada rekaman itu. Oke, siap. Tinggal kita bagi 98 dibagi 9. Oke, mendekati berapa ini teman-teman? 11 lebih ya. Hampir 11 lah. Hampir 11. Hampir 11 atau 10 lebih. 10, berapa gitu kan? Ya. Kok 10 lebih, Coach? Iya kan? 11 lebih kok. Sorry. sorry. Lebih dari 11. Ya, 11, berapa gitu. Enggak, Ding. 10. 10 lebih. Iya, wah, Jan. Ini aku udah hapusi, Cah. Aku yang ngapusi teman-teman. Ya, 10, berapa gitu. Nah, berapa ini dibulatkan menjadi 11. Ya, dibulatkan jadi 11. Artinya dia selesai dalam waktu 11 hari. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah lebih cepat berapa hari kah? Ya, lebih cepatnya berarti 3 hari. Gitu. Wah, Oh, ngitungnya malah tempat. lama ini kita ya. Oke, aman ya, teman-teman ya? Bisa diterima? Aman? Aman, Coach. Oke, siap. Aman. Sip. Ye, aman. Jawabannya bisa tidak pasti gitu ya, Coach? Pasti, ini jawabannya pasti. Tergantung harinya. Koma-koma, kalau koma-koma, biasanya kalau ngitung hari ya, ada tertentu itu koma-koma. Tapi kan ngitung koma itu, kalau ngitung hari atau ngitung orang, misalnya, ada 5,8 orang misalnya. Kan nggak mungkin orang koma-koma. Dibulatkan. Dibulatkan. Gitu ya. Misal kita punya usaha nih. Dibulatkannya ke besar atau ke kecil? Ya, selalu ke besar. Kalau bentuk pembulatan ini nanti larinya ke pembulatan naik. Pembulatan naik. Misalnya ada pertanyaan soal tentang banyak pekerja misalnya ya. Teman-teman ngitung kok ada 5,4 orang. Wah, ini kan nggak mungkin. 5 ada orang koma-koma orangnya cuma setengah, ini orangnya cuma 0,4 kan nggak mungkin. Artinya ini harus dibulatkan naik. Pembulatannya selalu ke atas berapapun itu. Harus dilebihkan ya, gitu. Kecuali kalau teman-teman ngitung pembulatan untuk hitung angka. Nah, itu menggunakan atau berpegang pada kaidah konsep pembulatan. Kalau lebih dari sama dengan 5 berarti naik, kalau kurang dari 5 berarti dihilangkan atau tetap turun gitu. Kalau Gitu hari ya. sama juga. Hari sama juga. Misalnya kita punya proyek nih. Selesainya 14, setengah hari misalnya. Nah, bayarnya tetap intinya dibulatkan ke atas, oh selesainya jadi 15 hari gitu. Aman ya? Halo, halo Mas. Halo ya. Coach, aku mau Eh, nanya, Coach. tadi tadi ada ada cara lain tadi dapat juga 3.
Apa itu? Cara lain. Ngitung ini pakai cara lain. Maksudnya Ah, nanya atau mau eh, sharing? mau sharing. Oh, gimana? Barangkali Tadi kepake. tadi kan dikerjakan 45 orang. Heeh. Terus itu dikurangi 35 orang kan jadi 10 orang. Oke. 10 orang dikali 14, Heeh. 140. Dibagi Heeh. 35 jadi 3,11. Bagi 45 jadi 3,11. 3,40 10 kali 14. Oh, nggak bisa. Ah, Kebetulan angkanya. Kalau ribet, Ya ribet. Intinya ya nanti malah muter. Kadang kalau angkanya pas bisa pas, nah enggak. Intinya langsung dibikin. pas. Ya kalau dibikin konsep, intinya gampang nih. Konsep ini ya tak kasih warna hijau nih. Kalau teman-teman ketemu berbalik nilai, dibandingin aja, langsung dikali lurus. Jadi pekerja sendiri, waktu juga sendiri, udah selesai kaliin lurus selesai. Gitu ya. Kalau oke. perbandingan, ya Oke, oke, Mas. oke siap. Kalau ketemu perbandingan senilai, ya udah dikali silang gitu aja. Perbandingan senilai misalnya gini, tak kasih contoh ya. Teman-teman punya kendaraan. Kendaraan itu kita isi bensin 5 liter. Bensin 5 liter. Ini bisa menempuh jarak, katakanlah menempuh jarak adalah 48 kilometer misalnya nih ya. Ini contoh aja. Jadi ada bensin, ada jarak, ada BBM sama jarak. Bensin 5 itu dapat menempuh 48. Artinya kalau misalnya kita punya kendaraan itu kok cuman berisi 2 liter toh, isinya cuma 2 liter nih. Logika kita adalah bensinnya berkurang, artinya jarak yang bisa ditempuh juga berkurang. Betul nggak? Semakin pendek. Oke, anggap aja J. Nah, ketika kita ketemu perbandingan senilai, ini namanya perbandingan senilai, maka dikalikan silang. Artinya ada perkalian 5 kalikan J itu sama dengan 2 kali 48. Nanti tinggal ngitung J-nya. Nah, kebetulan angka yang tak ambil di sini memang sengaja pecahan. Gitu. Oke, itu contohnya. Nanti tinggal diutak-atik. Gitu ya. Gitu. Itu teman-teman. Aman ya? Kuncinya Oke, coach, menentukan soal aman. dikerjakan perkalian terbalik atau sejar berarti ya coach. Kalau ngitungnya hasilnya udah beda. Betul, siap. Intinya teman-teman ketika ketemu kuncinya ya ini. Clue-nya. Teman-teman harus bisa menentukan dulu dia itu perbandingannya senilai atau berbalik nilai. Mainnya kayak gitu lagi logika. Oh ini kalau naik, dia ikut naik, berarti senilai. Kalau pekerjanya bertambah, berarti waktunya semakin pendek, artinya turun. Oh, ini naik, kok ini turun, berarti berbalik nilai. Nah, tinggal dikali silang, kali lurus ngikutin itu. Dah, gitu aja. Gitu ya, monggo silakan kalau mau Halo Bapak. diakses. Ya, Ya, halo Bapak. oke, Saya mau tanya. oke. Saya masih bingung kenapa jawabannya bisa 3 hari. Itu gimana ceritanya, Pak? Saya masih bingung. Kan ini dari soal ada. Kalau 35 orang, selesainya 14 Heeh. hari, 2 minggu. Ya, Tadi kita selesaikan kalau yang ngerjain ada 45 orang, selesainya berapa hari? Udah kotek-kotek ketemunya tadi 11 hari toh, iya ada 11 hari. pembuatan. Nah, dari 14 ke 11 Kenapa, Pak? lebih cepat dari 14 hari dikerjakan. 14 hari ke 11. Oh, maksudnya jarak gitu ya, Pak ya? Lah gimana? Kan lebih cepat tuh pertanyaannya. Iya, iya. Oh, Aduh, maksudnya jadi lipat lah. maaf Bapak. Jadi saya Gimana? paham maksudnya 14 hari itu sama 11 hari jadi kayak ada jarak Ya iniannya ya. pertanyaannya kan ini. Saya pertanyaan. Pertanyaannya kan lebih cepat berapa hari kah? Gitu toh. Iya, iya, iya. Oke. Iya, Oke, siap. Jadi intinya iya. adalah dari informasi di soal, pokoknya itu diperhatikan. Informasi di soal, coba diperhatikan. Oh iya ini pertanyaan kan lebih cepat berapa hari kah? Gitu kan? Cepat Oke, berapa? aman? Sudah? Iya, itu paham Ya. kan? Coach, bisa soal satu lagi nggak? Oh, satu lagi. Oke, satu lagi ya, teman-teman ya. Oke, pokoknya harus ambis nih teman-teman, harus ambis. Ambis sekali ambis, gas. Satu lagi, monggo silakan kalau mau pilih. Oh, mau pilih padahal soalnya teman-teman Deret nggak punya. kok. Ya udah, ke barisan deret. Oke, ini aja nih soal ini nih, yang cepet nih. Habisin Kita sekalian aja coach. kok. Hah? Habisin? 25 soal tok loh ini. Oh, dihabisin. Dihabisin. Habisin. Aku nggak mau ah. Yuk, nomor 25. Udah capek. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau teman-teman semangat tuh aku ikut-ikutan semangat kok. Tentang rata-rata, kawan-kawan. Nomor 25. Seorang mahasiswa memperoleh nilai 82, 60, 77, 70, dan 65. Oke ya, rata-rata nih. Langganan pemain soal soal cerita Tiu itu
Mungkin teman-teman yang mungkin nanti barangkali ya ini sharing aja bisa diperdalam itu tentang statistika. Itu ada rata-rata terus pokoknya kayak gini-gini ini statistika ini. Pokoknya materi tentang statistika, materi tentang kecepatan debit, terus materi tentang kecepatan itu macam-macam, ada yang susul menyusul, ada yang berpapasan, ada yang berangkat lebih awal, macam-macam tuh. Terus soal penalaran bilangan yang kayak tadi itu ada usia sekarang, usia tahun lalu, ya jabar seperti itu. Terus geometri, terus macam-macam lagi apa ya, sing sering keluar tuh. Terus itu statistika, terus kombinasi permutasi, ya ada berapa bagian baju sama celana dipasangkan, ada berapa pasang berbeda gitu. Tempat duduk kayak gitu-gitu lah. Nanti barangkali lebih sharing macam-macam. Oke. Kita lihat nih teman-teman, soal nomor 25. Ini tentang rata-rata. Kawan-kawan pasti sudah bisa memahami bahwa rata-rata itu adalah apa? Jumlah total, jumlah nilai total, ya toh, jumlah tol, jumlah nilai total dibagi banyak data. Dalam hal ini berarti banyak datanya itu anaknya ada berapa kan gitu ya? Anaknya ada berapa? Oke. Nanti anaknya ada berapa? Banyak berapa kali ulangan? Ini gitu. Oke ini teman-teman. Kalau soal ini kawan-kawan menyelesaikannya dengan cara ini dan pasti ketemu. Intinya dari situ kan diharapkan memiliki rata-rata 75 ya toh. Nanti berarti teman-teman ngitungnya 75 itu sama dengan 82 ditambah 60 ditambah 77 ditambah 70 ditambah 65 ditambah nilai yang ke-6 anggap aja nggak tahu berapa itu dibagi 6 dapatnya 75. Ya betul sip Kak Romana, betul sip betul itu. Kak Rima Rulina Marali. Waduh, bacanya susah. Kak Rima Ruliani. Mana nih? Oke, gitu nggak Coach? Oke, siap. Gitu ya. Betul sekali. Mantap. Tambahkan bagi 6. Nah, nanti nyari X-nya itu. Si Kak Rima nyari X-nya. Betul. Nah, seperti ini. Itu aslinya. Teman-teman artinya ada proses menghitung ini. Ya toh. Yang tak kasih warna hijau itu berarti nanti ada warna hijau. Hmm. Ditambah nilai ke-6 sama dengan 75 kali 6. Kan gitu, ya toh? 6-nya dipindah ke sebelah kiri berubah menjadi perkalian. Itu cara panjangnya. Ketemu, coba teman-teman hitung, itu ketemu. Ketemunya nanti ketemu. Ketemunya nanti ketemu pasti. Saya cuma mau sharing ada di sebelah kiri. Intinya gini teman-teman. Ada berapa kali ulangan yang diminta? 6. Ya, 6 ulangan toh. Rata-rata yang diinginkan adalah 75. Betul? Rata-rata yang diinginkan, ini rata-rata yang diinginkan adalah 75. Kalau kita kalikan, ini pun tidak harus mengalihkan semua. Kawan-kawan cukup mengalihkan ujungnya saja. Kita cukup mencari nilai ujungnya saja. Ketika ada 6 kali 5, bilangan paling terakhir nih ujungnya, itu pasti akan menghasilkan nilai 0. Betul nggak? Berapapun 0 gitu kan, ujungnya 0. Kenapa? Ada perkalian 6 sama 5. Ini adalah angka ujungnya. Sekarang kita lihat nih, berarti kita cuma bermain di angka ujung. Kuncinya di situ, angka ujungnya nih. Ada angka ujung di nilai-nilai ini, gitu ya. Kalau kita tuliskan angka ujung di sana ada 2, 0, betul? 7, 2, 0, 7, 0 lagi, terus 5. Betul? Kita tambahkan aja angka ujungnya. Kalau kita tambahkan berarti ada 2 tambah 7, 9 tambah 5 adalah 14. 4 toh? Angka ujungnya itu 4 dari 5 ulangan 5. Dari 5 ulangan itu 4. Ingat teman-teman, yang diinginkan adalah angka ujungnya 0. Maka kita butuh angka tambahannya itu adalah 6. Cari yang ujungnya 6, dapat di jawaban. Selesai. Gitu. Bisa diterima? Aman? Gitu. Aman ya? Siap. Oke. Ulangi sekali lagi. Oke, siap. Ulangi sekali lagi. Teman-teman, dari situ yang dibutuhkan adalah berapa ulangan? 6. 6 ulangan toh? Ada 6. Rata-rata yang diinginkan berapa? 75. Kawan-kawan nggak usah mencari nilainya semuanya. Cukup mencari ujungnya saja. Ujungnya adalah 6 kali 5 itu 30 loh. 0. Angka 0 tuh. Oh berarti nanti hasil dari jumlahnya ini semua dari 6 mata kuliah itu ujungnya 0. Nggak tahu berapa ratus tapi ujungnya 0. Itu nih gitu. Nah teman-teman lihat dari angka-angka ujung yang ada di kelima mata kuliah yang sudah diambil.
20706. Tak tulis di sini tadi 206 2070, angka-angka ujungnya ditambahkan hasilnya 14 soalnya. Hasilnya 4. Nah, biar jadi 0, tujuannya kan biar 0 tuh. Maka akan kita butuhkan tambahan 6. 6 itu apa? Angka nilai ulangan terakhir. 96. Ambil yang ujungnya 6 itu aja. Semua, kalau bentuk soalnya seperti ini ya. Kalau soalnya bentuknya seperti ini, untuk mencari nilai terakhir yang diinginkan, seperti itu. Tinggal berapa kali ulangan, nanti ketemu. Main di ujung aja. Gitu. Walaupun nanti beberapa soal terkait rata-rata nanti variatif ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti barangkali kita main di... Nah, namanya double gimana? Teman-teman bisa lihat pertanyaan bagus nih. Kalau ada 86 misalnya gitu. Wah, bagus nih. Pilihan F. Ada nilai 86. Buh, piye kuwi? Nggak usah manual. Ini pertanyaan yang menarik. Sip. Jangan menunggu pertanyaan itu sebenarnya. Menunggu pertanyaan itu. Oke, gini teman-teman tak tuliskan lagi dulu. Sebentar. Kalau ada ujungnya 6, gini, 70, 65, ini berapa gitu ya. Intinya gini, nah ini asik nih. Rata-rata yang diinginkan berapa tadi? 70, 75 ya, tak tulis dulu nih. Tak tulis dulu, ini ulangan pertama, ini ulangan, sorry, mata kuliah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke, pertama dibikin gitu dulu. Yang diinginkan itu kan 75 nih. Teman-teman tinggal ngitung kelebihan sama kekurangannya dari 5 mata kuliah yang sudah ada. 85 itu untuk ke 75 dia sudah kelebihan angka 7. Betul nggak? Plus 7, betul? Kelebihan angka 7. Untuk ke 75 nih. Kurangi 75 semua. Dikurangi 75. Oke ya. Ini batasnya nih. Seret, tak bikin gini lah. Kelebihan angka 7. 60 ke 75 ini kurang 15. Betul enggak? Kurangnya 15. 77 ke 75 ini kelebihan 2. 70 ke 75 ini kurangnya 5. 65 ke 75 itu masih kurang 10. Gitu toh? Bisa diterima, teman-teman? Oke, bisa diterima? Aman? Nah, sekarang dari sini kita jumlahkan hasilnya. Jumlahkan ini kan nggak terlalu banyak mungkin ya. Kita lihat nih. Kita lihat dulu. Ini sama itu 9. 9 yang di sini min 20 sama min 10. Berarti adalah berapa? 30 ya. Min 30 sama 30. 9 berapa jadinya? Min, hasil di situ min Min 21. 29. Betul, min Ya, 21. 21. Nah, min 21. Nah, artinya min 21 ini harus utang, anggap aja utang lah, utang 21. Itu harus terlunaskan oleh nilai yang terakhir di sini. Oh, berarti di sini itu harus ditambah 21. Berarti ada 290. Oke, bisa diterima? Aman ya? Seperti itu. Siap. Nah, gitu. Gampang yang ini, Kak. Gampang yang bawah? Boleh, silakan. Intinya teman-teman ambil suatu rata-rata yang diinginkan, ya terus tik tuk tik tuk tik. Oh ini kurangnya segini, kurangnya segini. Oh masih hutang ya, artinya harus ada yang dilunasi gitu. Lunasinya di mana? Di sini. Nah nambahnya di situ, biar jadi lunas nilainya. Gitu teman-teman. Oke ya, siap. Amin amin. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Semoga apa yang jadi langkah teman-teman ini jadi proses yang baik. Nanti kalau belum terbahaskan semua, memang belum terbahaskan semua. Nanti kapan hari kita mainkan teman-teman yang tergabung di grup. Monggo kalau sambil di SS silahkan. Ya, nanti di grup ada kan grup bidik sama grup kitab hitam ya. Nanti kalau ada kelas lagi kita share lagi Banyak coach sebelum ilmu. gimana? Terima kasih banyak untuk ilmunya. Oke, siap. Siap, sama-sama. Sama-sama juga Bantuan, untuk Coach. semangatnya teman-teman ya. Oke, nanti tinggal kita share lagi, Ada gabung kelas lagi lagi kapan kapan, ya. Coach? Siap, oke. Ini kalau mau ya oke, siap teman-teman. Ya, maaf ini tidak terselesaikan semua ya. Ya oke, begitu kawan-kawan. Betul. Siap. Nanti lain hari mungkin kita akan mainkan lagi mungkin dengan soal yang bervariasi atau bervariatif lagi lainnya. Silahkan dari grup buku bisa atau mungkin yang lebih misalnya teman-teman pengen lebih premium lagi, monggo ada di kelas premium kita. Nanti ada 10 pertemuan bisa terdiri dari TIU, TWK, TKP.
untuk memperdalam lagi sebelum teman-teman tes di bulan apa? Masih 2 atau 3 bulan lagi ya ke depannya. Hitungnya ya sekitaran itulah momennya. Oktober ya masih di Oktober. Artinya Cara eh, gabungnya gimana, coach, yang gabung tadi? yang mana? Cara gabung itu loh yang premium coach Oh, yang maksudnya. premium. Nanti Oh, masuk di grup nggak? Di grup WA. Ada di situ kan? Di share aja nanti. Ada di grup WA ada linknya itu masuk di pusat apa itu namanya? Pusat Salemba apa ya linknya? Di IG-nya pusat Salemba. Nah, grup WA full. Nanti kalau grup WA full nambah lagi nanti ada berapa grup sekarang kita tuh. Kemarin kakak admin itu nge-share ada sudah 5 grup kayaknya, 5 grup kayaknya, Pak ya. Nah, nah, Tapi nanti ada. pertemuannya malam juga toh, coach. Ya, oh ini nih udah di-share-kan nih, kamu nih Kak Ahid Aulia lah itu tuh Kak Ahid Aulia sudah nge-share di Bimbel Intensif SKD. Nah, betul itu, betul di Pusat Salemba. Di IG-nya ada di situ, tinggal gabung ya. Nanti 10 kali pertemuan, pertemuannya malam 19.30 juga sama. Nanti mungkin akan lebih apa namanya? Intensif karena pertemuannya banyak ya. Gitu. Gitu teman-teman, terima kasih semua untuk prosesnya dan semangatnya malam hari ini. Selamat istirahat. Oh iya ya. Oh, Jonas ikut. Sebentar, sebentar. Ini kayaknya saya ini yang tinggal di anu, Boh. Di mana? Di Belitung ya? Ketahuan ngulangnya. Di Belitung bukan, Kak Jonas? Oh iya, pemain keyboard kita. Ini pemain keyboard kita, aku udah tahu sekali. Iya. Iya benar gak, Kak Jonas? Iya, pemain keyboard kita. Sip. Oke, nanti kita sharekan di ya bener nih. Besok kita konser bareng. Aku tak megangin alat listriknya, Kak Jonas yang bikin main keyboardnya ya. Siap. Aku tahu ini. Heeh. Kak JHS ini Kak JHS nah. Ya, saya sengaja. Oh, manut wae. Yo. Oke, terima kasih semua teman-teman. Selamat istirahat untuk malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas tidurnya, istirahatnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Eh, mudah-mudahan jadi barokah buat kita semua ya. Kita closing. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you, see you, see Selamat you. malam, see Oke, you. terima kasih.